Saya pernah memiliki istri yang baik, seorang wanita yang sabar, tulus, dan mencintai saya dengan segenap hatinya, tapi saya tidak menyadari betapa berharganya dia. Saya keliru berpikir bahwa di luar sana ada hal-hal yang lebih baru dan lebih gemerlap. Saya mengejar hasrat dan kesenangan, memalingkan punggung dari orang yang telah mendedikasikan masa mudanya untuk saya. Baru sekarang, setelah semuanya hancur berkeping-keping, saya menyadari bahwa mencintai seseorang bukanlah sekadar kata-kata manis di ujung lidah, melainkan kesetiaan dan komitmen untuk melewati hari-hari badai bersama. Jika saja saya bisa kembali, saya tidak akan diam saat istri saya pulang, dan tidak akan berpaling saat ia membutuhkan tangan untuk digenggam. Tapi sayangnya, hidup tidak punya tombol putar balik. Kepada para pria yang kini memiliki wanita baik di sisinya, saya ingin berpesan, jangan jadi seperti saya. Jangan baru menyadari apa yang telah hilang setelah dia memalingkan punggungan. Karena beberapa orang, sekali pergi, tidak akan pernah kembali. Pada hari saya pergi ke pengadilan agama untuk mengurus surat cerai, saya mengenakan setelan jas abu-abu yang dibelikan Rania Putri. Dia pernah berkata bahwa seorang pria harus membuang semua yang lama saat memulai babak baru dalam hidupnya. Awalnya Rania bersikeras ingin ikut, tapi saya menggeleng. Tidak, kamu di rumah saja. Aku tidak tahu apa yang akan perempuan itu lakukan nanti, dan aku tidak yakin bisa tetap tenang. Perempuan yang saya maksud adalah istri saya. Atau lebih tepatnya, wanita yang dalam beberapa jam lagi akan menjadi mantan istri saya, Dewi Lestari. Rania merajuk seperti anak kecil, menarik ujung kemeja saya. Janji ya? Mulai sekarang, jangan lihat-lihat perempuan itu lagi. Kamu tahu kan aku bisa seram kalau cemburu? Saya tertawa melihat tingkahnya. Ekspresi cemberut Rania justru semakin meyakinkan saya akan satu hal, menceraikan Dewi adalah keputusan yang tepat. Istri saya selalu kaku dan dingin. Bertahun-tahun hidup bersamanya terasa seperti tinggal dengan mesin, bahkan hubungan kami pun terasa hambar. Tapi Rania berbeda. Dia muda, polos, penuh semangat, dan tahu cara merawat serta membuat saya senang. Sudah janji, kan? Begitu urusannya selesai, aku langsung pulang ke kamu. Saya meninggalkan rumah dengan perasaan lega, seolah akan melepaskan beban yang sangat berat. Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berjarak sekitar 20 menit berkendara dari rumah. Saya tiba lebih awal, tapi Dewi sudah ada di sana. Dia berdiri di bawah pohon angsana dekat gerbang utama, memegang surat panggilan sidang di tangannya, dari jauh pun saya bisa langsung mengenalinya. Posturnya masih sama kurusnya, kemeja putih dimasukkan rapi ke dalam celana bahan, dan rambutnya diikat sanggul dengan rapi. Sepatu hak hitamnya tampak usang, tapi bersih. Pandangan saya melewatinya tanpa perasaan apapun, mungkin karena sudah lama sekali saya tidak merasakan debaran apapun untuknya. Aku sudah mendaftarkan berkasnya, tinggal menunggu giliran kita. Suaranya pelan tapi tegas. Saya mengangguk dan menerima surat panggilan darinya. Udara tidak dingin, tapi tangan saya gemetar. Hati saya campur aduk antara antisipasi dan kegembiraan. Kami duduk berdampingan di ruang tunggu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, masing-masing tenggelam dalam pikiran. Pengeras suara memanggil nama kami. Saat kami masuk ke ruang mediasi, hakim mediator membolak-balik berkas dan mengajukan beberapa pertanyaan formal. Cerai atas kesepakatan bersama, benar? Tidak ada sengketa mengenai pembagian harta Gonogini? Kami mengangguk. Tidak ada yang keberatan, tidak ada yang mencoba menahan. Semuanya berjalan cepat seperti prosedur administrasi yang kering. Saya menandatangani surat putusan tanpa ragu. Namun, saat meletakkan pena, entah kenapa jantung saya terasa mencelos. Saat mengangkat kepala, saya melihat dia juga baru saja selesai menandatangani. Saat keluar dari ruang mediasi dan tiba di tangga, saya berkata tanpa berpikir, tolong bereskan barang-barangmu secepatnya, jangan sampai bertemu Rania. Dewi berhenti dan menatap saya, baik, dan untuk kedepannya, jangan hubungi aku lagi. Dia berbalik dan menuruni anak tangga satu persatu, seolah tak akan pernah menoleh lagi. Tubuh mungilnya menghilang di koridor pengadilan. Langkahnya hening tapi mantap. Tanpa sepatah kata pun, tanpa menyebut kapan akan mengambil barang-barangnya, Dewi pergi begitu saja. Saya memesan taksi online dan pulang.
Mobil saya serahkan padanya, sementara apartemen atas nama saya. Orang-orang yang tahu masalah pembagian harta kami mengatakan saya sangat diuntungkan. Selama beberapa tahun pernikahan, rumah dan tanah tetap menjadi milik saya, dan sebagian besar tabungan juga atas nama saya. Tapi saya tidak berpikir begitu. Pada hari kami membahas perceraian, saya berkata terus terang, kalau ada yang kamu butuhkan, katakan saja, selama aku mampu, aku akan berikan semampuku. Namun, dia hanya menatap saya sekali, lalu mengambil pena dan menandatangani tanpa ragu, tanpa perhitungan, tanpa penyesalan. Setelah menandatangani, dia bangkit dan mengajak saya segera mengurus prosesnya. Mumpung ada waktu, lebih baik diselesaikan secepatnya, katanya. Saya tertegun. Sebenarnya tanggal sidang ini sudah saya atur diam-diam, saya tidak menyangka semuanya akan berjalan selancar ini. Saat membuka pintu dan masuk ke apartemen, ruangan yang familiar ini terasa sangat dingin. Angin sejuk masuk dari jendela membuat tubuh saya menggigil. Mungkin dia lupa menutup jendela saat pergi. Tanaman lidah mertua di dekat jendela tampak layu, daunnya terkulai. Sama menyedihkannya dengan udara di dalam rumah. Saya berkeliling apartemen. Barang-barang masih di tempatnya, tidak ada yang hilang secara mencolok, tapi anehnya terasa kosong. Saya masuk ke ruang kerja. Brankas masih di sana. Koleksi-koleksi kecil yang saya kumpulkan tertidur pulas di dalamnya. Beberapa kalung emas yang pernah saya hadiahkan untuk Dewi saat pernikahan juga tak tersentuh. Hanya rak buku yang terlihat sedikit berbeda. Buku-buku hukum yang sering dibaca Dewi sudah tidak ada. Saya mengambil sebuah kotak kardus dari bawah meja dan dengan hati-hati memasukkan buku-buku favoritnya. Kitab undang-undang hukum perdata, pidana, beberapa buku psikologi, semuanya saya susun rapi di dalam kotak, kemudian saya pergi ke kamar tidur. Pintu lemari terbuka. Sepertinya hanya sedikit pakaian yang ia bawa. Pakaian yang tersisa saya lipat dan masukkan ke dalam kotak kardus yang lebih besar. Selimut, bantal, handuk, bahkan tas tangan usang yang ia gunakan sejak masih bekerja di kantor lamanya, semuanya saya masukkan. Setelah selesai membereskan, saya ragu sejenak, lalu mengambil ponsel dan menekan nomornya. Tidak ada yang mengangkat. Hanya suara operator yang berulang kali terdengar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Saya mendecakkan lidah. Wajar saja. Tentu dia tidak ingin terlibat lagi denganku. Saya memanggil jasa kurir. Saya menuliskan alamat kantornya dan meninggalkan pesan singkat. Barang-barangmu sudah aku kemas dan kirim. Hati-hati saat menerimanya. Baik-baik ya. Setelah mengirim pesan, saya duduk di tengah ruang tamu. Dalam keheningan, saya merasa ada sesuatu yang berakhir, ringan namun terasa berat. Minggu pagi, saya bersama Rania mengunjungi sebuah showroom mobil di Pondok Indah untuk test drive. Cuaca Jakarta sangat panas, dan jalanan dipenuhi orang dan kendaraan. Rania mengenakan topi lebar, dan begitu masuk ke lobi, dia langsung mengernyitkan dahi sambil mengeluh kepanasan. Kami sedang melihat model SUV terbaru. Saat saya duduk di kursi pengemudi, mengatur spion, dan memeriksa interiornya, sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Ternyata pengemudi kurir, dengan Bapak Bima Aditya? Saya mau mengantar barang ke alamat kantor Ibu Dewi Lestari, tapi di sini penerima menolak barangnya. Mau bagaimana ya, Pak? Saya kembalikan saja. Suara pengemudi itu terdengar sedikit ragu dan canggung. Sebelum saya sempat menjawab, Rania yang di sebelah saya merebut telepon dan berkata ketus, dia kan bilang tidak mau terima. Buang saja, Pak, harusnya kan dia yang datang ambil sendiri, ini sudah baik sekali kita kirimkan. Saya mengernyitkan dahi. Rania tampak kesal. Tak ingin memperburuk suasana, saya mengangguk dan bergumam, oh baik. Nanti saya hubungi lagi ya, Pak. Terima kasih. Setelah menutup telepon, saya menatap Rania. Dia melipat tangan di dada dan berkata ketus, sudah, lupakan saja, Mas. Kalau diulur-ulur cuma bikin capek. Sekarang kan waktunya untuk kita berdua. Saya tidak berkata apa-apa dan setuju untuk menambahkan beberapa opsi pada mobil demi menenangkannya. Layar tengah yang besar, sistem audio surround, karpet lantai premium, semuanya disesuaikan dengan selera Rania.
Rania suka mobil, begitu juga saya. Dia berteriak kegirangan, "Mas, nanti kalau mobilnya sudah datang, kita langsung ke Bali ya. Aku sudah cari resort yang bagus banget di sana. Kita liburan beberapa hari untuk merayakan awal yang baru." Saya tersenyum dan mengangguk. Mobil ini adalah model yang sudah lama saya incar. SUV sport yang tangguh, dengan roda besar dan bodi tinggi, sangat cocok untuk perjalanan jauh. Dulu, saat saya mengutarakan niat untuk ganti mobil, Dewi mengerutkan kening dan berkata, SUV itu boros bensin, badannya besar, tidak praktis untuk dipakai di kota. Kalau memang mau ganti, mobil listrik lebih efisien. Dia selalu seperti itu. Selalu menghitung untung rugi, mengutamakan stabilitas dan kepraktisan, tidak pernah bertindak berdasarkan emosi. Tapi, Rania berbeda. Dia hidup dengan penuh gairah, dan apa yang dia inginkan harus segera terwujud. Malam itu, setelah pulang dan selesai mandi, saya melihat Rania duduk di sofa. Layar laptopnya menampilkan rute perjalanan dari Jakarta, ke Bali, Yogyakarta, hingga Puncak. Melihat saya, Rania menutup laptopnya dan tersenyum. Sayang. Saya berhenti di tempat. Selama ini, Rania tidak pernah memanggil saya sayang. Bahkan di saat paling intim sekalipun, dia menghindari panggilan itu. Dia selalu berkata, nanti kalau Mas sudah benar-benar selesai dengan mantan istri, baru aku akan akui Mas sebagai priaku. Tapi hari ini, satu kata yang keluar begitu saja itu membuat hati saya bergetar aneh. Akhir pekan ini, orang tuaku mengajak Mas makan malam bersama. Bisa? Saya memeluknya. Jantung saya berdebar kencang seperti saat pertama kali pacaran. Mungkin pilihan hidup saya untuk bersama Rania tidak salah. Dia tahu apa yang saya butuhkan dan inginkan. Jika dia meminta saya memetik bintang di langit, saya pasti akan mencari cara untuk melakukannya. Saya pertama kali bertemu Rania saat camping di Puncak di akhir pekan. Waktu itu teman-teman saya memaksa saya dan Dewi untuk ikut sebagai penyegaran. Rencananya kami akan menyewa mobil bersama, membeli makanan, mendirikan tenda, menyalakan api unggun, dan memanggang daging. Seperti biasa, Dewi menghela napas dan menggelengkan kepala. Aku harus menyelesaikan berkas. Minggu depan ada sidang penting, jadi aku tidak bisa pergi. Untungnya, meskipun tidak ikut, dia tidak mengomel atau melarang. Jadi saya bisa pergi dengan tenang, dan berkat itu, saya bertemu Rania. Seorang gadis yang ceria dan energik seperti matahari awal musim panas. Dia mengikat rambutnya tinggi-tinggi, mengenakan jeans dan kaos bergaris. Selalu tertawa dan berlarian ke sana kemari. Sejak pandangan pertama, saya tertarik padanya. Senyum Rania menampakkan lesung pipi yang dalam, dan matanya melengkung seperti bulan sabit. Kemanapun dia pergi, seolah-olah membawa kehidupan. Dia bisa jadi hujan di tengah kemarau, atau mungkin cinta sejati. Hari itu, dia berlari ke arah saya, memberikan sebotol air, dan tertawa sambil terengah-engah. Om, kok duduk terus dari tadi? Sini bantu nyalain api. Saya tersenyum, bangkit, dan mengikutinya. Sejak saat itu, saya tidak pernah jauh dari sisinya. Di akhir camping, kami bertukar nomor telepon. Awalnya hanya beberapa pesan menanyakan kabar dan obrolan ringan. Saya tidak berniat melewati batas, tapi cara hidupnya, caranya berbicara yang bebas, segar, dan penuh energi, membuat saya tidak bisa tidak memperhatikannya. Dia adalah dunia yang penuh warna, sementara Dewi selalu seperti ruang rapat yang sunyi tanpa celah angin. Saya mulai merasa bersalah, tapi di saat yang sama merasa hidup kembali. Setiap akhir pekan, saya beralasan pergi bersama teman-teman, padahal sebenarnya untuk bertemu Rania, Dewi tidak pernah bertanya kemana saya pergi. Dia hanya berpesan pelan, hati-hati di jalan, jangan minum banyak-banyak ya. Suaranya selalu tenang, tanpa celaan atau cemburu. Justru itulah yang membuat saya merasa semakin jauh. Suatu kali, saya bercerita pada Rania tentang pekerjaan istri saya. Matanya membulat. Kak Dewi itu hakim? Wah, hebat banget. Aku dengar pekerjaan itu stresnya tinggi, pasti sibuk sekali ya. Lalu, setengah bercanda setengah serius, dia menambahkan, laki-laki yang tidak mencintai istrinya itu bukan laki-laki yang baik.
Kata-kata itu seperti menampar wajah saya, tapi anehnya justru membuat saya semakin menginginkannya. Mungkin karena kejujuran dan kekagumannya yang tulus itu. Dan suatu hari, Rania menerima perasaan saya. Kami resmi berpacaran. Saya tenggelam dalam debaran cinta yang baru. Setiap kali bersamanya, saya seolah berubah menjadi orang lain yang lebih muda, yang mendambakan hidup dan cinta. Saya berjanji padanya, aku akan selesaikan semuanya dengan bersih. Tunggu sebentar lagi ya. Dan saya mulai merencanakan perceraian dengan Dewi. Akhir pekan itu, Rania membawa saya ke rumahnya untuk pertama kalinya, untuk diperkenalkan pada orang tuanya. Rumahnya di Depok. Meski di luar Jakarta, lokasinya dekat dengan pusat kota, kurang dari 1 jam perjalanan. Di perjalanan, kami mampir ke supermarket impor untuk membeli sebotol whisky mahal dan beberapa suplemen kesehatan. Semuanya adalah pilihan Rania. Ini kesukaan papaku, yang ini biasa diminum mamaku. Dengerin aku saja. Saya mengangguk dan melakukan apa yang ia perintahkan. Rasanya canggung, seperti pemuda yang pertama kali akan bertemu calon mertua. Sejujurnya, saat pertama kali makan malam dengan orang tua Dewi, kami hanya mengobrol beberapa patah kata dan langsung membahas pernikahan. Kali ini jauh lebih formal dan serius. Saat tiba di depan gerbang, Rania memegang tangan saya dan berbisik pelan, "Aku sih tidak peduli, Mas sudah cerai, tapi orang tuaku pasti khawatir. Kalau mereka lihat cara Mas memperlakukan aku hari ini, mungkin mereka bisa tenang." Saya tersenyum dan mengangguk, tapi dalam hati saya gugup. Dia mungkin berpikir saya membeli banyak hadiah karena royal, padahal sebenarnya saya takut meninggalkan kesan buruk karena persiapan yang kurang. Rania selalu berpikir naif dan optimis, tapi orang yang sedang jatuh cinta memang cenderung merasa berutang. Begitu juga saya. Makan malam berjalan dengan hangat. Orang tua Rania ramah dan tidak banyak bicara, mereka lebih banyak mengamati. Setelah makan, ibunya memanggil saya secara terpisah dan bertanya banyak hal dengan detail. Lalu ketika pembicaraan sampai pada uang mahar, ayahnya angkat bicara. Di adat kami, biasanya pihak pria menyiapkan mahar sekitar 250 juta rupiah. Jangan dianggap beban, anggap saja sebagai formalitas. Saya terkejut sejenak. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan 50 juta yang pernah diminta Dewi. Tapi sebelum saya sempat bereaksi, Rania menatap saya dan tersenyum cerah. "Uang yang Mas kasih ke aku kan uang Mas, dan uangku juga uang Mas." Satu kalimat itu membuat hati saya hangat dan ringan. Bukan karena uangnya, tapi karena makna berbagi yang tulus. Tiba-tiba saya teringat masa lalu. Saat bertunangan dengan Dewi, atap rumah orang tua saya di kampung bocor dan harus diperbaiki. Saya mendesak meminjam uang padanya. Dia tidak menolak, tapi meminta saya membuat surat perjanjian utang. Alasannya, mahar itu uangku, jadi tidak bisa kembali. Tapi karena ini pinjaman, surat-suratnya harus jelas. Saat itu saya tidak banyak berpikir, tapi kemudian saat saya memutuskan membeli apartemen baru di Jakarta, rumah di kampung jadi kosong. Sekarang kalau dipikir-pikir, sejak awal memang ada hal-hal yang tidak saling memiliki. Tahun-tahun yang kami lewati bersama bukanlah karena saling memahami, melainkan hubungan yang dipaksakan karena rasa tanggung jawab. Setelah berlibur ke Bali dengan mobil baru, kami memutuskan untuk segera mendaftarkan pernikahan di KUA. Tanpa resepsi mewah, gaun pengantin, atau panggung, hanya kami berdua dan selembar buku nikah. Cara yang sederhana dan cepat, sangat sesuai dengan gaya Rania yang menikah saat berlibur. Namun, setibanya di Jakarta, kami tetap mengadakan pesta kecil di sebuah restoran, mengundang teman-teman dekat. Suasananya hangat, dan gelas anggur terus terisi. Hari itu saya minum cukup banyak. Wajah saya memerah, kepala pusing, tapi hati saya bahagia. Akhirnya aku menikah dengan wanita yang benar-benar kucintai. Hari-hari hambar bersama Dewi telah berakhir. Mulai sekarang, aku akan memulai babak baru yang jujur pada perasaanku. Setiap pagi saat membuka mata, melihat sinar matahari menembus celah gorden dan Rania yang menggeliat di sampingku, aku merasa seperti terlahir kembali. Setelah pesta pernikahan, kami mengambil cuti beberapa hari lagi. Di apartemen lantai 18 kami berpelukan sepanjang hari, menyalakan AC,
menonton film, makan camilan, tak ingin terpisah sedetik pun. Rania sangat manis dan juga jahil. Dia melingkarkan tangannya di pinggangku, menyandarkan kepalanya di bahuku, dan terkikik. Sayang, rasanya aku bisa mati karena terlalu cinta sama Mas. Aku memeluknya lebih erat. Jantungku berdebar kencang serasa mau meledak. Rania memiliki sesuatu yang membuat pria tak bisa menolaknya. Saat dia merajuk minta dibelikan hadiah, saya selalu mengabulkannya. Lemari pakaiannya penuh dengan tas tangan desainer, sepatu hak tinggi, dan gaun. Meja riasnya berjejer parfum Prancis dan lipstik Jepang. Kalau Mas baik begini terus sama aku, nanti jangan menyesal ya. Dia berkata begitu, tapi matanya berbinar dan senyumnya merekah. Sebaliknya, Dewi dulu, jika saya belikan hadiah mahal, bukannya senang, malah mengomel karena dianggap pemborosan. Uang sebanyak ini lebih baik dipakai untuk hal yang lebih berguna, katanya. Semakin dipikirkan, semakin yakin saya bahwa pernikahan dengan Dewi adalah sebuah kesalahan. Kami bertemu melalui perjodohan. Orang tua saya memilihnya karena pekerjaannya stabil, seorang hakim di pengadilan negeri dengan gelar magister hukum. Di mata orang tua, dia wanita ideal, tapi tidak bagi saya. Saat memutuskan bercerai, saya dan Rania sedikit khawatir. Dewi orang hukum, jika dia berniat mempersulit, pasti tidak akan mudah. Terutama suatu kali, di parkiran basement apartemen, Dewi pernah melihat saya dan Rania bergandengan tangan. Setelah melihat kejadian itu secara langsung, saya sudah siap menghadapi pertengkaran hebat. Tapi dia hanya berdiri diam sejenak, menatap kami, lalu berbalik pergi. Tidak berteriak, tidak menjambak, tidak menangis. Setelah itu, proses perceraian berjalan jauh lebih cepat dari yang saya duga. Dia tegas, jelas, tidak menahan, dan tidak memohon. Mungkin justru ketenangannya itulah yang membuat saya merasa hormat sekaligus bersalah padanya. Tapi saya segera menenangkan diri. Aku telah membuat pilihan yang benar. Akhirnya aku bisa menjalani kehidupan yang kuimpikan. Sampai akhirnya saya perlahan menyadari bahwa Rania setelah menikah bukanlah Rania yang saya cintai. Memang anak muda sekarang begitu. Seorang teman yang minum bersama saya berbisik di telinga saya sambil menuangkan bir lagi ke gelas saya. Bim, kalau muda dan cantik ya pasti butuh biaya. Kalau tidak, apa alasannya cewek baru lulus kuliah bisa suka sama kamu? Kalau bukan karena penampilan, ya pasti karena kondisi finansial. Saya tersenyum pahit, gelas di tangan saya bergetar. Beberapa hari yang lalu, saya bertengkar hebat dengan Rania. Sejak pacaran, kami belum pernah bertengkar sehebat itu. Bukan saling maki atau teriak, tapi suasana berat yang berlangsung berhari-hari membuat saya sangat tidak nyaman. Aku tahu. Aku tidak bilang dia mata duitan atau boros. Saya menghela napas dan menggelengkan kepala. Hari itu, saat membuka laporan tagihan kartu kredit, saya kehilangan akal melihat deretan angka yang panjang dan marah besar. Bukannya saya tidak tahu selera Rania. Sejak awal saya tahu dia suka barang-barang mahal seperti produk desainer, pakaian, tas, dan kosmetik. Dia punya selera, pandai berpakaian dan berdandan. Tapi saya tidak menyangka dalam sebulan pernikahan dia bisa membeli 3 tas edisi terbatas. Beberapa bahkan belum dibuka dari kantong debunya. Ruang ganti, rak sepatu, meja rias, tidak ada satupun celah di rumah. Rasanya kalau pintunya dibuka, semua akan tumpah. Teman saya menyilangkan kaki, bersandar di kursi, dan menenggak birnya. Tapi dulu, Mbak Dewi kan tidak butuh apa-apa, kamu yang paksa membelikannya. Sekarang istri barumu minta dibelikan, kamu malah keberatan. Mendengar panggilan Mbak Dewi, saya terdiam sejenak. Sudah lama tidak ada yang memanggil Dewi seperti itu. Saya teringat saat-saat membelikan hadiah untuk Dewi. Saat saya memberinya tas kulit dari Italia, dia langsung melipatnya kembali setelah membukanya dan berkata, "Kenapa beli yang seperti ini? Kan sudah kubilang, model begini tidak cocok untuk kerja. Kembalikan saja." Lain waktu, saya membelikannya jam tangan, dia menggeleng. Uangnya simpan saja untuk mengajak orang tua liburan. Dan memang, beberapa kali liburan itu semua diatur oleh Dewi, mulai dari tiket pesawat hingga akomodasi. Saat itu saya tidak peduli dari mana uangnya berasal, tapi kalau diingat-ingat,
hampir semuanya keluar dari rekening gajinya. Saya duduk terdiam. Beberapa saat kemudian, teman saya bertanya pelan, "Masih ingat Mbak Dewi?" Saya tidak menjawab, hanya mengangkat gelas dan menenggaknya sekaligus. Pertanyaan itu terasa seperti tusukan jarum, tapi sejujurnya saya juga tidak tahu isi hati saya. Saya hanya tahu ada kehampaan aneh di dalam hati. Rasanya seperti ada seseorang yang diam-diam berkorban untuk saya, tapi saya tidak menyadarinya, dan baru sadar setelah semuanya hilang. Saat sedang duduk di sebuah warung tenda di Blok M bersama beberapa teman dekat, telepon saya berdering. "Rania." Saya menatap layar dan ragu. Acara minum hampir selesai, meja penuh dengan botol bir kosong. Teman-teman saya duduk miring sambil mengoceh tidak jelas. Panggilan pertama saya biarkan. Yang kedua juga saya abaikan. Baru pada panggilan ketiga, saya menghela napas dan menekan tombol jawab. "Sayang," suaranya terdengar lemah. "Listrik di rumah mati." "Gelap banget, aku takut." Terdengar suara isak tangis dan ingus dari seberang. Jantung saya mencelos. Perasaan tidak nyaman yang tersisa di hati saya seketika hilang. Saya langsung berdiri, buru-buru mengambil dompet dan membayar. Teman saya tersenyum menyeringai. "Lihat kan, pertengkaran suami istri itu biasa. Mana ada pasangan yang tidak begitu?" Saya ikut tersenyum tapi tidak berkata apa-apa, langsung memesan taksi dan pulang. Seperti yang dikatakannya, apartemen gelap gulita, hanya ada cahaya redup dari dapur. Begitu membuka pintu, Rania berlari dan memeluk saya erat. Dia hanya mengenakan gaun tidur sutra tipis, dengan aroma parfum yang lembut, matanya merah karena menangis, dan kedua tangannya masih gemetar memegangi saya. Saya memeluknya. Perasaan iba memenuhi dada saya. Sambil membawanya masuk, saya sengaja mencoba tidak melihat sepatu-sepatu hak tinggi yang berserakan di depan pintu. Tadi sore aku belanja sama teman-teman, terus mereka pamer tentang pacar mereka. Dengar cerita mereka, aku jadi sedih. Aku tahu aku boros, tapi aku sudah telepon penjualnya dan tanya apa bisa dikembalikan. "Sayang, jangan marah lagi ya sama aku." Dia membenamkan wajahnya di dada saya, suaranya serak. Saya tidak tahu harus berkata apa, hati saya luluh. Bukankah aku bekerja mencari uang bukan hanya untuk melihat saldo di rekening? Jika aku tidak bisa membuat wanita yang kucintai bahagia dan memberikan apa yang ia inginkan, untuk apa aku mencari uang? Melihat air mata di pipinya, saya merasa seperti orang jahat. Rania berbeda dengan Dewi. Dia tahu cara membuat saya ingin mencintai dan melindunginya. Terkadang dia seperti anak kecil, tapi justru itu yang membuat saya merasa seperti pria sejati. Saya menunduk dan berbisik, "Ini salahku. Aku yang salah, sayang." Dia tersenyum. Matanya berbinar, dan dia memeluk saya dengan lengannya. Malam itu, kami tidak terpisahkan, dari pintu depan, ruang tamu, kamar tidur, hingga kamar mandi. Setiap sudut apartemen kecil itu seolah dipenuhi aroma baru. Rumah yang sama, tapi setelah pemiliknya berganti, segalanya terasa lebih hidup. Bahkan pertengkaran pun menjadi pemicu untuk momen yang lebih manis. Tapi saya tidak menyangka orang tua saya akan datang ke rumah. Sejak bercerai dengan Dewi, saya tidak memberitahu orang tua saya, termasuk soal pernikahan saya dengan Rania. Saya berencana membawa Rania untuk bertemu mereka jika waktunya tepat. Rania tahu saya ragu, tapi tidak mendesak. Namun, orang tuanya sudah bertanya lebih dari 3 kali, kapan pertemuan keluarga akan diadakan? Setiap kali, Rania membela saya. Dia beralasan saya sibuk kerja, atau orang tua saya sedang dinas luar kota atau tidak sehat. Saya berterima kasih untuk itu, tapi sekaligus merasa terbebani. Saya tahu saya harus segera memberitahu orang tua saya yang sebenarnya. Jadi, ketika menerima telepon singkat dari ayah ada di bawah apartemenmu sekarang, saya benar-benar panik. Saya buru-buru izin pulang lebih awal, naik taksi, dan melesat dari kantor ke apartemen. Begitu keluar dari lift di lantai 18, saya mendengar suara tangisan dari dalam apartemen. "Bapak kenapa begini?" Suara Rania menggema di seluruh koridor. Jantung saya berdebar kencang, saya berlari masuk. Rania terduduk di lantai, gaunnya acak-acakan.
Dia menutupi wajahnya dengan tangan sambil menangis terseduh-seduh. Orang tua saya duduk di tengah sofa, wajah mereka kaku seperti batu, dan tatapan mereka penuh amarah. Saya berlari dan membantu Rania berdiri. Begitu saya memapahnya, ayah saya bangkit dan menampar saya. Kepala saya berpaling, dan telinga saya berdengung selama beberapa detik. Ibu saya menghela napas, dan Rania yang ketakutan memeluk saya erat sambil terisak. Saya tahu Rania tidak salah, yang salah adalah saya. Seharusnya saya menghadapinya lebih awal, menceritakan semuanya pada orang tua saya, bahwa pernikahan saya sebelumnya tidak bahagia, dan bahwa saya memilih untuk memulai dari awal. Saya merangkul bahu Rania dan menenangkannya dengan lembut. Sayang, masuk kamar dan istirahat ya. Tidak apa-apa. Dia masih menangis, tapi mengangguk pelan dan masuk ke kamar. Saya bangkit dan menghadapi orang tua saya. Prang! Gelas di atas meja jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Ayah menunjuk wajah saya dan berkata dengan penekanan di setiap katanya, "Kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan? Punya istri di rumah, malah bawa perempuan murahan ke sini." Saya mengepalkan tangan. Saya mencoba sabar dan menjelaskan. Tapi saat ibu saya menyebut nama Dewi dengan tatapan kasihan, saya meledak. Dewi itu anak yang pendiam, baik, dan terpelajar. Ibu kira kalian hidup baik-baik saja. Dewi, 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 saya berteriak. Dia itu kesukaan ayah dan ibu, bukan saya. Saya sudah cerai. 2 bulan lalu saya sudah cerai. Pernikahan saya dengan Rania ini sah dan tidak ada yang salah. Saya tidak bisa lagi menahan diri. Rasa frustrasi karena tertekan dan dipaksa hidup sesuai harapan orang lain akhirnya meledak, saya memalingkan punggung. Pintu kamar sedikit terbuka, dan Rania duduk di tepi tempat tidur. Matanya merah, dia tidak berkata apa-apa, tapi saya tahu dia mendengar semuanya. Dan saya juga tahu, tak peduli seberapa besar badai di luar sana, wanita yang duduk diam di dalam kamar itu adalah orang yang ingin saya genggam tangannya sampai akhir. Dewi mungkin tipe istri idaman menurut standar orang. Dia berprinsip, menyelesaikan segala sesuatu dengan rapi, dan tidak pernah merengek atau marah seperti anak kecil. Sikapnya yang tenang dan matanya yang selalu damai terkadang membuat orang merasa jauh. Malam itu masih teringat jelas. Malam saat dia melihat saya dan Rania berpelukan di parkiran basement. Rania tidak tahu, tapi saya terkejut melihat tatapan Dewi dari kejauhan di antara cahaya remang-remang mobil. Istri manapun pasti akan mengamuk melihat pemandangan seperti itu. Setidaknya bertanya satu kata, tapi tidak. Malam itu saat saya naik ke apartemen, pintunya terbuka dan lampu menyala. Di dapur, makan malam sudah tersaji dan masih hangat. Dewi duduk di sofa, memegang remote, menatap kosong ke layar TV yang menayangkan berita. Sudah pulang? Suaranya tenang seperti biasa. Saya membeku selama beberapa detik, pikiran saya kacau. Saat itu, saya benar-benar ingin bertanya padanya, apa kamu tidak pernah mencintaiku sama sekali? Karena tidak ada wanita yang bisa setenang itu melihat suaminya mesra dengan wanita lain. Tapi saya tidak punya keberanian untuk bertanya. Saya hanya diam-diam mencuci tangan dan duduk di meja makan. Dewi bangkit dan menyajikan nasi serta sup untuk saya, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya makan dengan hati yang membara, tapi makanan tidak bisa tertelan. Rania pernah berkata, sepertinya Kak Dewi lihat semuanya tadi. Kalau malam ini Mas tidak bahas soal cerai, kita putus saja. Saya tidak tahan membayangkan kehilangan Rania. Jadi, setelah beberapa suap, saya meletakkan sumpit. Bagaimana kalau kita cerai? Tangan Dewi yang sedang memegang sumpit berhenti sejenak, lalu dia mengangguk. Baiklah. Kalau surat cerainya sudah siap, beritahu aku. Malam ini, kamu tidur di kamar tamu. Dia tidak bertanya mengapa, tidak menyebut siapa wanita lain itu, tidak menanyakan sejak kapan semua ini terjadi. Tidak ada satupun kata celaan. Saat bangkit, dia melirik meja makan yang sudah tersaji, menunjuk lauk yang belum tersentuh, dan berkata pelan, jangan lupa masukkan piring kotor ke mesin cuci piring. Lalu dia masuk ke kamarnya. Saya duduk termangu dengan kepala kosong. Dulu, di awal pernikahan, kami berjanji, kalau kamu yang masak, aku yang cuci piring. Kemudian,
Saat saya sibuk dan malas mencuci piring, dia memasang mesin cuci piring agar lebih praktis. Sejak itu, setelah makan, dia akan diam-diam membereskan meja, memasukkan piring ke mesin, lalu masuk ke ruang kerja. Tidak pernah sekalipun mengeluh. Dia seolah tidak tahu cara marah. Mungkin dia sudah terlalu terbiasa menekan perasaan, menanggung semuanya sendirian. Bahkan di saat paling menyakitkan sekalipun, di hadapan masalah perceraian, dia menanganinya dengan sangat tenang. Setelah orang tua saya pergi, barulah saya bisa bernapas lega. Rasanya seperti batu besar yang menekan dada saya telah diangkat. Seluruh tubuh saya lemas, saya bersandar sejenak di dinding koridor sebelum punya kekuatan untuk masuk ke kamar. Saat membuka pintu kamar tidur, Rania meringkuk di sudut tempat tidur. Begitu melihat saya, dia menangis seperti anak yang sudah lama ditinggalkan dan melompat ke pelukan saya. Maaf, gara-gara aku, Mas jadi bertengkar dengan orang tua. Suaranya bergetar, dan dia masih sesenggukan. Saya memeluknya erat, mencubit pipinya yang masih basah karena air mata dengan lembut, dan menenangkannya. Bukan, ini salahku. Aku yang membuatmu sedih. Saya tahu Rapa tidak suka jika dianggap sebagai pengganggu atau orang ketiga dalam rumah tangga orang. Tapi justru sikapnya yang mengalah itu yang membuat saya semakin kasihan padanya. Sore itu, saya membawanya ke sebuah restoran Prancis di pusat Jakarta. Tempat yang pernah ia sebutkan dengan antusias. Aku lihat di TikTok orang-orang check-in di sana, kelihatannya mewah banget, aku mau coba ke sana. Satu kali makan menghabiskan hampir 3 juta rupiah, tapi wajahnya menjadi cerah seperti langit setelah hujan. Matanya berbinar, dan dia menggandeng lengan saya sambil terus mengoceh dari pintu masuk hingga kami duduk. Saya memesan steak, lobster, dan hidangan penutup Eropa. Saya memotong daging untuknya, bahkan memakai sarung tangan untuk mengupas lobster, dan meletakkannya di piringnya. Di tengah makan malam yang menyenangkan, dia tiba-tiba bertanya, "Mas Bima, jujur deh, pernah tidak kupaskan udang untuk wanita lain?" Saya terdiam. Tangan saya yang sedang memegang lobster berhenti di udara. Saya menggeleng. Tidak pernah. Itu jujur. Saya benar-benar belum pernah. Sebelum bertemu Dewi, saya belum pernah pacaran serius. Di masa sekolah, saya hanya berkutat dengan buku, dan setelah lulus, saya hanya fokus pada pekerjaan. Pacaran hanya saya dengar dari cerita orang lain. Hubungan saya dengan Dewi dimulai dengan sangat rasional. Bertemu lewat perjodohan, mengobrol beberapa kali, cocok, lalu pacaran. Saat itu, saya juga mencari tahu apa yang disukai wanita, membaca artikel seperti 10 cara membuat pacar terkesan di internet dan mempelajari beberapa trik, mengupas udang, membungkus kado, menulis surat cinta. Saya mencoba melakukan semua itu untuk Dewi, tapi setiap kali saya mencoba melakukan sesuatu yang istimewa, dia menolak dengan suara tenang. Makan bareng dan nonton film saja sudah cukup. Tidak perlu pamer atau buang-buang uang. Lain waktu, saat saya mencoba mengupaskan udang untuknya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku bisa sendiri. Kamu pasti lelah bekerja, istirahat saja." Saat itu, saya pikir Dewi adalah orang yang baik, bijaksana, dan tidak banyak menuntut. Tapi sekarang, di hadapan mata Rania yang berbinar dan senyum tulusnya yang tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan saat diperhatikan, tiba-tiba salah satu sudut hati saya terasa perih. Bukan penyesalan, melainkan rasa sakit seperti saat luka yang dikira sudah sembuh disentuh sedikit. Di akhir pekan, saya membawa Rania ke kampung halaman saya di Bogor. Sekitar 1 jam lebih perjalanan dari pusat Jakarta. Rumah tua berlantai 1 dengan atap genteng merah. Orang tua saya sudah puluhan tahun tinggal di sana. Di halaman depan ada beberapa pot bougainville dan sumur tua yang sudah tidak terpakai dibiarkan sebagai kenang-kenangan. Setelah hari di mana orang tua saya datang ke Jakarta dan membuat keributan, saya tahu saya tidak bisa menundanya lagi. Untungnya, Rania tidak menyalahkan saya, malah dia yang lebih dulu berkata, "Kalau tidak sekarang, kapan lagi aku bisa diakui sebagai menantu?" Sabtu siang, kami tiba. Begitu turun dari mobil, Rania ragu-ragu di depan pintu dan memanggil dengan hati-hati. "Bapak, Ibu, selamat siang." Suaranya kecil dan sedikit bergetar. Merasakan tangannya yang dingin,
Saya menggenggamnya erat. Tenang, ada aku. Suasana makan siang hari itu tidak seburuk yang saya bayangkan. Ayah masih memasang wajah galak, tapi tidak setajam sebelumnya. Ibu menyiapkan beberapa masakan yang sudah akrab, seperti sayur lodeh, sambal, dan rendang. Dia bertanya ini itu seperti sedang menginterogasi tamu. Orang tuamu kerja apa? Dulu kuliah jurusan apa? Di rumah tidak melakukan apa-apa? Atau sedang istirahat? Rania meletakkan mangkuk nasinya dan menjawab pelan. Iya, Bu, sekarang sedang istirahat. Dulu saya kerja sebagai desainer kreatif di agensi iklan, tapi pekerjaannya terlalu berat sampai saya sempat insomnia. Jadi saya istirahat sejenak untuk memulihkan kesehatan. Ayah mengerutkan kening. Kalau tidak kerja, bagaimana mau makan? Lulus kuliah baik-baik kok tidak dapat pekerjaan? Dia tampak bingung, dan melihat wajah Rania memerah, saya memotong pembicaraan. Ayah, Ibu, istirahat sebentar kan tidak apa-apa. Penghasilan saya cukup untuk hidup, dulu waktu sama Dewi juga saya tidak menumpang hidup padanya kan? Saya sengaja berkata begitu. Saya tahu orang tua saya menganggap Dewi menantu teladan karena jabatannya sebagai hakim. Hening selama beberapa detik. Saya melirik Rania, dia menunduk sambil menggigit bibir. Saya meletakkan tangan saya di lututnya di bawah meja. Maksud saya, jangan khawatir. Untungnya, Ibu mengalihkan pembicaraan sambil menuangkan teh. Oh iya, masalah tanah pamanmu itu bagaimana? Dulu mau minta tolong sama Dewi. Ayah melotot ke arah ibu dan berkata ketus, dia kan sudah bukan siapa-siapa lagi. Jangan bahas dia terus. Saya duduk diam. Masalah itu pernah akan saya minta tolong pada Dewi. Dia punya kenalan di kantor BPN, tapi sekarang kami sudah tidak ada hubungan apa-apa. Sore itu, saat ibu sedang mencuci sayuran di luar, saya bertanya tanpa sengaja. Masalah paman, ibu mau minta tolong Dewi? Ayah yang sedang mengupas apel mendengar itu, mengangguk, lalu menggeleng lagi. Ibu keluar dari dapur. Telepon dia berkali-kali tidak diangkat. Ayahmu dan pamanmu sudah ke pengadilan, katanya dia sedang cuti. Saya mengerutkan kening. Dewi cuti? Dia orang yang gila kerja. Bekerja 7 hari seminggu pun dia tidak masalah. Dulu waktu saya sakit dan diinfus, dia membawa berkas ke rumah sakit dan memeriksa putusan di samping saya. Dia mengambil cuti, mungkin karena orang tua saya mengira dia masih tinggal di apartemen lama dan malah bertemu dengan Rania. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Sore harinya, saya berjanji akan pergi ke arena ice skating di kota bersama Rania. Dia sudah bersemangat sejak beberapa hari lalu, mengatakan tempat itu baru dibuka dan sudah memesan tiket lewat aplikasi. Sebelum pergi, saya memberikan secarik kertas berisi nomor telepon kepada orang tua saya. Ini berikan pada paman. Dia pengacara kenalan saya, hebat dan bisa diandalkan. Saya ragu sejenak, lalu menambahkan. Jangan cari Dewi lagi. Hubungan saya dan dia sudah berakhir. Saya tidak mau dia terlibat dalam urusan keluarga kita. Ayah tidak berkata apa-apa, hanya mendengus pelan dan memalingkan wajah. Sore itu, saya membawa Rania ke arena ice skating. Dia mengenakan mantel panjang, sial, dan kacamata hitam besar, seperti seorang selebgram. Begitu masuk ke arena, dia memegang tangan saya dan berteriak, "Aku sudah lama sekali tidak main. Mas harus pegang aku erat-erat ya kalau aku jatuh." Sebelum saya sempat menjawab, mata saya terpaku pada satu titik. Di tengah arena es yang putih, seseorang dengan jaket parasut abu-abu muda meluncur melewati kami dengan sangat cepat. Gerakannya mengalir seperti air, meninggalkan jejak es putih panjang dan kabut dingin di belakangnya. Itu Dewi. Saya membeku. Dia pernah bilang tidak bisa main skate, tidak suka tempat ramai, dan lebih tidak suka lagi tempat yang bising. Di akhir pekan, dia biasanya membaca buku di rumah atau lembur mengurus berkas. Mungkin karena tatapan saya terlalu kentara, Rania melirik saya dan bertanya terus terang. "Orang tadi mantan istri Mas ya?" Saya terdiam. Saya tidak tahu harus mengangguk atau menggeleng. Saat saya menoleh, sosok itu sudah hilang di antara kerumunan. Arena es ramai, dan lampu putih menerangi seluruh lantai. Saya melihat sekeliling,
tapi tidak ada orang yang mirip dengannya. Saya tertawa canggung. Salah lihat kali. Bukan. Rania cemberut, tidak berkata apa-apa, dan menarik tangan saya masuk ke arena. Tapi di kepala saya, bayangan Dewi terus berputar. Dewi yang sama sekali berbeda dengan yang saya kenal. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, rasanya saya sama sekali tidak mengenalnya. Saya pikir setelah bercerai, tidak akan ada lagi sisa perasaan untuk Dewi. Tapi anehnya, semakin lama saya hidup dengan Rania, nama itu diam-diam tapi terus-menerus berputar di suatu tempat di kepala saya. Contohnya, akhir pekan ini. Langit Jakarta mendung dan gerimis, kami seharian di rumah. Saya berbaring di sofa, membuka aplikasi pesan antar makanan, tapi tidak menemukan yang saya suka. Saya iseng bertanya pada Rania. Sayang, malam ini kita masak sendiri yuk? Dokter bilang aku harus kurangi makanan berminyak, katanya ada fatty liver. Dia berbaring dengan kepala di pangkuan saya, matanya terpaku pada ponsel, bahkan tidak mengangkat kepala. Aku tidak bisa masak. Pesan mie ayam sama ayam geprek saja. Yang ditebet kemarin enakan. Saya menghela napas dan tidak menjawab. Sejak menikah, kulkas di rumah kami hampir kosong, kecuali beberapa botol soda dan es krim. Dapur berkilau karena tidak pernah dipakai. Sudah 3 atau 4 bulan berlalu. Saya bangkit dan masuk ke ruang kerja. Bukan karena marah, tapi hanya lelah. Tiba-tiba saya teringat Dewi. Dia sangat berprinsip dalam hal makanan. 3 kali sehari dia memasak sendiri, dan sesibuk apapun, dia pasti mampir ke pasar untuk menyiapkan setidaknya 1 sup hangat. Jika ada waktu, dia ikut kelas nutrisi di sebuah lembaga kesehatan dan bahkan mendapatkan sertifikat. Setiap kali saya mengeluh perut buncit, dia akan menyingkirkan semua makanan gorengan dari dapur dan selama seminggu penuh membuat saya makan sayuran rebus dan minum air lemon tanpa gula. Rania berbeda. Dia suka makanan pedas. Nasi goreng, seblak, ayam geprek, hampir semua makanan harus ada sambalnya. Hari ini juga begitu. Saya mencoba menahan diri demi menyenangkannya, tapi pada suapan ketiga, rasa pedas yang menusuk lidah membuat saya batuk. Saya menutup mulut dengan tangan, wajah memerah, dan mata berair karena cabai. Rania mengerutkan kening dan menepis tangan saya. Ih, apaan sih? Jangan batuk di depan makanan. Saya membeku di tempat. Tubuh saya kaku selama beberapa detik. Setelah mengatakan itu, dia kembali minum bubble tea dengan santai sambil menggoyangkan kaki. Dia tidak peduli pada saya yang batuk dengan wajah memerah, bahkan tidak terpikir untuk mengambilkan segelas air. Saya tidak berkata apa-apa, tapi merasakan kekosongan yang sangat aneh di dalam hati. Teman saya selalu berkata, ada yang didapat, ada yang hilang. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia. Jika memilih kesenangan dan masa muda, jangan harapkan prinsip dan disiplin. Ya, saya tahu itu. Tapi kenapa hati saya sesakit ini? Hanya karena semangkuk nasi pedas dan tatapan kesal. Saya mulai enggan pulang ke rumah. Rasanya sama seperti saat tinggal dengan Dewi dulu. Perasaan tidak nyaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rumah seharusnya menjadi tempat untuk kembali, tapi menjadi tempat yang tidak ingin saya masuki. Untungnya, belakangan ini perusahaan sedang mengerjakan proyek besar dan saya yang bertanggung jawab, jadi lembur menjadi hal yang wajar. Ada alasan untuk tinggal di kantor sampai larut malam, dan itu membuat saya lega. Awalnya, Rania sering menelepon, "Mas pulang jam berapa? Aku tungguin makan malam ya, nanti beliin bubble tea ya." Kata-kata yang akrab dan ramah, tapi tidak lagi membuat saya berdebar seperti dulu. Setiap kali pulang larut, saya berharap dia akan membuka pintu dan berlari memeluk saya seperti anak kecil yang menunggu ayahnya pulang dinas, atau setidaknya menghibur saya dengan semangkuk bubur hangat, segelas air putih, atau sekadar genggaman tangan. Tapi tidak. Saat membuka pintu, lampu ruang tamu menyala, tapi dia meringkuk di sofa, menonton acara variety show sambil menatap ponselnya. Di sekelilingnya berserakan bungkus makanan ringan, kotak kue, sisa bubble tea, dan tisu. Saya bergumam pelan, tidak dibereskan sama sekali. Rumah jadi seperti tempat sampah. Rania bahkan tidak menoleh, menjawab dengan ketus, "Mas, kan baru pulang kerja capek-capek, jangan bawa energi negatif ke rumah dong."
Aku kan tidak bikin masalah. Saya berhenti di tempat. Entah sejak kapan, saya tidak lagi menemukan penghiburan dari orang yang pernah membuat saya meninggalkan pernikahan sebelumnya. Saya pikir Rania telah berubah. Saya masuk ke kamar mandi, menutup pintu, membuka jendela, dan menyalakan exhaust fan. Saya mengeluarkan sebatang rokok dari saku dan menghisapnya dalam-dalam. Di tengah kepulan asap, wajah Dewi muncul. Di awal pernikahan, ada perubahan besar di perusahaan. Manajemen berganti, kebijakan diperketat, dan banyak rekan kerja di PHK. Semua orang cemas, dan saya juga tidak bisa tidur. Malam itu, saya memarkir mobil di bawah apartemen dan mencoba menenangkan diri selama 1 jam di dalam mobil. Entah bagaimana, Dewi mengetuk jendela mobil dengan pelan. Masih dengan mosemnya yang khas, tenang. Naik yuk, aku sudah siapkan makan, kita makan sambil ngobrol. Dia tidak bertanya apa yang terjadi, tidak memaksa saya untuk bercerita. Tapi selama makan, dia mendengarkan tanpa memotong, tanpa mencela. Meskipun tidak terlalu paham bidang saya, dia mencoba menganalisis satu persatu dan memberikan saran yang sederhana dan rasional. Saya bertanya, kenapa kamu tidak pernah cerita tentang pekerjaanmu? Dia hanya tersenyum dan berkata, menurutku, rumah adalah tempat untuk mencari keseimbangan, bukan untuk saling menambah stres. Kata-kata itu masih membekas di hati saya sampai sekarang. Sekarang kalau dipikir-pikir, saya tidak pernah mendengar Dewi mengeluh. Lalu, apakah rumah yang saya anggap sebagai tempat kami berdua bisa bersandar itu benar-benar menjadi tempat peristirahatan yang damai baginya? Atau justru tempat di mana dia diam-diam menanggung semuanya, bersabar, dan bertahan sendirian? Emosi benar-benar memiliki pengaruh yang menakutkan pada seseorang. Saya dikejar tenggat waktu proyek dan bekerja hampir sampai tengah malam setiap hari. Suatu malam, saat duduk di meja kerja, tiba-tiba kepala saya pusing, pandangan kabur, dan tangan serta kaki saya dingin. Saya demam. Seorang rekan kerja melihat saya sempoyongan, dan buru-buru mengantar saya pulang. Di depan pintu apartemen, saya menekan bel beberapa kali dengan susah payah, tapi tidak ada yang membuka. Saya tersenyum canggung pada rekan yang memapah saya. Istri saya mungkin sudah tidur. Saya bisa masuk sendiri, kamu pulang saja. Dia ragu-ragu, lalu pamit dan turun. Saya merogoh-rogoh kunci cukup lama, dan begitu pintu terbuka, saya membeku di tempat. Rumah seperti baru saja diterjang badai. Sepatu hak tinggi berserakan di depan pintu, beberapa tercampur dengan tumpukan kantong plastik. Di meja makan, wadah makanan pesan antar menumpuk, dan di lantai, sampah kertas berserakan. Di sofa, ada tumpukan pakaian, bahkan pakaian dalam. Di lantai, remah-remah keripik, bungkus permen, potongan makanan ringan, semuanya berantakan. Saya berdiri sejenak. Saya tidak mengerti bagaimana hidup saya bisa kembali ke masa-masa kamar kos yang berantakan dan tidak ada yang membersihkan. Saya mengeluarkan ponsel dan menelepon Rania. Sekali tidak diangkat, 2 kali juga tidak. Pada panggilan ketiga, akhirnya diangkat, dan suara bising klub malam, campuran musik keras dan tawa orang-orang, menghantam telinga saya. Suara Rania terdengar tinggi seperti berteriak. Aku lagi di luar nih. Kalau ada apa-apa, nanti saja ya. Sebelum saya sempat berkata apa-apa, dia sudah menutup telepon. Saya menatap layar ponsel yang gelap, menghela napas pelan, dan tersenyum kecut. Tiba-tiba saya teringat kata-kata ayah saya saat pertama kali bertemu Rania di kampung halaman. Lihat rumahmu sekarang. Itu bukan rumah namanya. Waktu itu saya sangat marah dan langsung membantah. Rumah adalah tempat di mana ada orang yang kita cintai. Saya cinta Rania, dan di mana dia berada, disitulah rumah saya. Kandang pun tidak masalah. Tapi sekarang bagaimana? Saya menendang kantong sampah yang menghalangi pintu dapur dan terduduk lemas di lantai. Saat membuka laci di bawah rak TV, yang saya lihat adalah kotak-kotak obat. Obat liver, obat maag, obat demam, obat flu, semuanya diberi label dengan rapi. Bukan milik Rania. Itu sisa-sisa peninggalan Dewi. Dia pernah berkata, ruang tamu itu area umum. Jadi obat juga harus diletakkan di tempat yang mudah ditemukan. Kalau kamu sakit kepala atau pusing saat aku tidak ada,
kamu bisa ambil sendiri. Sebenarnya, Dewi hanya tidak bisa dihubungi saat sedang sidang. Setelah sidang selesai, dia akan langsung menelepon balik, dan setelah pulang kerja, dia akan langsung pulang. Tidak pernah pergi ke kafe, ikut acara makan-makan kantor, atau meninggalkan saya sendirian di malam hari saat saya demam tinggi. Dia bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap kali saya sakit, dia akan membuatkan bubur, meletakkan handuk basah di dahi saya, dan di samping saya mengingatkan waktu minum obat. Tidak banyak bicara, tapi semuanya dilakukan dengan benar. Saya memejamkan mata. Kepala saya berdenyut, entah karena demam, kelelahan, atau kehampaan. Dengan tangan gemetar, saya membuka kontak dan mencari nama yang akrab, Dewi Lestari. Saya menekan tombol panggil. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Suara dingin operator membuat saya tersadar. Dengan jari gemetar, saya buru-buru menekan tombol putus. Jantung saya berdebar kencang seperti orang yang berbuat dosa. Untungnya Dewi tidak mengangkat. Jika dia mengangkat, apa yang akan saya katakan? Tengah malam, demam tinggi, menelepon mantan istri yang telah saya tinggalkan tanpa penyesalan. Saya duduk diam di tepi tempat tidur, menelan obat penurun demam, dan ambruk. Saya memejamkan mata, tapi kepala saya terus berdenyut. Entah berapa lama saya tidur. Saya terkejut bangun oleh dering telepon di tengah malam. Rania. Saat menjawab telepon, mulut saya kering dan pahit. Dengan susah payah saya berkata, "Halo," dan dari seberang terdengar suara seorang pria, "Apakah Anda wali dari Ibu Rania Putri?" Beliau mencoba mengemudi dalam keadaan mabuk dan kami amankan dalam razia. "Bisa Anda datang menjemputnya?" Saya bangkit. Kepala saya pusing, dan butuh beberapa detik untuk memahami situasinya. Sepertinya Rania keluar dari klub dan tidak memesan taksi. Saya buru-buru mengenakan mantel, memakai sandal, dan mencari taksi di tengah malam. Sesampainya di lokasi, di sebuah jalan dekat pusat kota, lampu rotator mobil polisi berkedip-kedip. Di tengah keramaian orang dan mobil, Rania berdiri bersandar di mobilnya. Di tangannya ada sebatang rokok wanita. Filternya berwarna merah muda pucat, dengan gaun pendek, sepatu hak tinggi runcing, dan rambut panjang tergerai. Sekilas dia tampak seperti wanita penghibur. Saya menahan amarah yang memuncak, mendekat, dan menunduk pada polisi lalu lintas. "Maaf Pak, silakan diproses sesuai aturan. Ini kesalahan kami." Polisi itu tegas. SIM ditahan selama 6 bulan, denda 2 juta rupiah. Setelah urusan selesai, saya menoleh ke Rania. Dia duduk di dalam mobil, cemberut, tanpa sedikit pun raut penyesalan. "Aku kan cuma minum sedikit, Mas. Kenapa sih serius banget? Siapa juga yang tahu bakal ada razia di situ?" Saya tidak menjawab. Seluruh tubuh saya panas karena demam, kepala saya sakit seperti mau pecah, dan pakaian dalam saya basah karena keringat. Dalam perjalanan pulang, saat saya menyetir, dia terus mengomel. Kayak aku berbuat dosa besar saja. "Aku kan ke klub, bukan mau berantem." "Kenapa mukanya ditekuk begitu?" Saya menoleh padanya. Wajah yang pernah membuat saya terpesona, yang memberikan kesan muda, segar, dan energik, kenapa sekarang terasa begitu asing? Dia tidak melihat saya, tidak bertanya apakah saya lelah, apa sudah makan, atau perlu minum obat demam lagi. Dia hanya sibuk membela diri, dan saya hanya lelah. Keraguan mulai muncul di hati saya. Keraguan tersembunyi yang sebelumnya tidak berani saya pikirkan. Apakah hubungan saya dengan Rania benar-benar pilihan yang tepat? Atau hanya pelarian dari kebosanan yang saya salah artikan sebagai kebahagiaan? Sejak malam itu, kami memasuki perang dingin, tidak ada yang memulai pembicaraan lebih dulu. Dia sepertinya tidak terlalu peduli. Siang hari dia tidur sampai sore, dan baru bangun di malam hari, keramas, berdandan, mengenakan rok pendek dan atasan ketat, lalu pergi ke klub. Saya pulang larut. Saat membuka pintu dan masuk ke rumah, yang menyambut saya adalah kamar kosong dan bau parfum wanita yang menyengat, bercampur dengan bau makanan basi, bungkus makanan ringan, dan sisa bubble tea. Setiap kali, rasanya sesak napas. Suasana hati yang buruk berdampak pada efisiensi kerja.
Saya sering lupa pekerjaan atau salah angka di laporan, dan dalam seminggu, saya 2 kali dipanggil dan ditegur oleh manajer. Hari itu, untuk menyegarkan pikiran, saya memutuskan untuk minum bir di pinggir jalan dengan seorang teman dekat. Warung tenda langganan di Blok M, meja dan kursi plastik rendah. Angin awal musim dingin membuat wajah memerah. Saya minum 2 gelas bir dan mulai mengeluh. Menurutmu, keputusanku cerai sama Dewi dulu itu benar atau salah? Teman saya mengangkat tusuk sate ayam dan menaikkan alisnya. Kan kamu yang putuskan waktu itu. Aku bisa apa? Aku kira kamu sudah pikir matang-matang. Sekarang menyesal buat apa? Saya menatap gelas bir dan membentak. Tapi kenapa waktu itu kamu tidak melarangku? Jujur saja, waktu dengar alasanmu mau cerai, aku sudah tahu kamu itu cuma bosan makan nasi dan mau makan roti. Tapi gayamu waktu itu seperti punya alasan yang hebat. Teman saya mencibir dan melanjutkan. Pacar dan istri itu beda. Kamu pikir cewek muda, energik, dan berpakaian seksi itu cocok sama kamu. Tapi hidup bersama itu bukan cuma soal ranjang dan penampilan, kan? Saya terdiam. Angin menyapu leher saya, terasa dingin. Teman saya menatap saya cukup lama, lalu mengambil gelas bir dari tangan saya. Sudah, jangan minum lagi. Nanti mabuk. Saat saya hendak membuka mulut, teman saya tiba-tiba menegang dan menunjuk dengan dagunya ke seberang bahu saya. Itu bukannya Mbak Dewi, saya menoleh. Benar, itu dia. Dewi duduk berhadapan dengan seorang pria berjas gelap dan kemeja putih, mengobrol sambil mengangguk. Asap dari warung sate di pinggir jalan mengepul, tapi mereka berdua tampak seperti sedang duduk di kafe mewah. Dia mengenakan gaun panjang sederhana, wajahnya lembut, dan tatapannya fokus. Ada senyum tipis di bibirnya. Senyum yang pernah membuat saya berdebar selama bertahun-tahun. Teman saya bertanya pelan, orang di seberang Mbak Dewi itu siapa? Kenal? Saya menggeleng. Saya tidak tahu dan tidak ingin tahu. Hanya saja, di dalam dada saya muncul perasaan tidak nyaman, bingung, dan hampa yang sulit diungkapkan. Saya melirik jam, pukul 23.17. Dulu, jam segini Dewi pasti sudah tidur, dan ponselnya selalu dalam mode senyap di samping tempat tidur. Tapi sekarang, dia duduk di sini, tampak hidup seperti orang lain. Mungkin dia telah berubah, atau mungkin dari awal sampai akhir, saya tidak pernah benar-benar memahaminya. Teman saya menepuk bahu saya dan tertawa. Sudah cerai kok masih dipikirin? Mau minum lagi atau pulang? Istrimu telepon terus tuh. Sudah 6 kali. Saya mengangguk asal. Ponsel saya sunyi. Tidak ada panggilan tak terjawab, tidak ada pesan. Rania tidak tahu di mana saya, apa yang saya lakukan, apakah saya lelah, atau sudah makan. Saya menatap gelas bir di depan saya. Kali ini, rasa birnya bukan pahit. Kamu pulang duluan saja. Aku masih mau duduk sebentar. Saya berkata pelan. Mata saya masih tidak lepas dari sudut warung tempat Dewi duduk. Dia duduk berhadapan dengan seorang pria berkemeja putih dan celana bahan yang disetrika rapi. Di pergelangan tangannya ada jam tangan mewah, sekilas terlihat bukan orang biasa. Teman saya menggeleng, bangkit, dan menepuk bahu saya. Lihat saja. Jangan macam-macam ke sana. Sekarang dia bebas mau bertemu siapa saja. Saya tersenyum pahit. 10 tahun? Kami bersama selama 7 tahun, melewati banyak hari di mana kami bahkan tidak bisa makan dengan layak dan harus meminjam uang untuk sewa rumah. Bertemu lagi di tengah kota ini, apa saya tidak berhak menyapa? Sambil berpikir begitu, saya bangkit dan berjalan lurus ke mejanya. Suara sepatu saya di ubin warung membuat Dewi mengangkat kepala. Dia tampak terkejut sejenak, tapi segera kembali ke ekspresi tenangnya yang khas. Seperti Dewi yang dulu, yang selalu tenang dalam segala hal. Saya mengangguk pelan, mencoba terlihat sealami mungkin. Dewi, lama tidak bertemu, apa kabar? Dewi mengangguk. Hanya sudut bibirnya yang sedikit terangkat, dia berkata dengan suara rendah, biasa saja. Jawaban singkat. Sopan, tapi dingin, seolah tidak ada masa lalu di antara kami. Pria yang duduk di seberangnya menatap saya dari atas ke bawah, lalu bertanya. Dewi, ini temanmu? Saya terdiam.
Dewi, panggilan itu seperti menyiram air dingin ke wajah saya. Akrab, sopan, tapi ada sedikit keintiman. Saya menatap mereka. Jangan-jangan ini orang baru yang dia temui, pacarnya? Pikiran itu membuat jantung saya tiba-tiba panas. Perasaan bingung melanda. Saya tidak bisa mengendalikan kata-kata saya. Apa urusanmu? Saya merendahkan suara ke arah Dewi. Dewi, bisa bicara sebentar? Beberapa menit saja. Saya pikir dia akan mengangguk. Bagaimanapun, kami pernah menjadi suami istri. Setidaknya cukuplah untuk berbicara sepatah dua patah kata di sudut warung. Tapi tidak, Dewi bangkit, tapi tidak menghadap saya. Dia tersenyum lembut pada pria itu. Aku sudah selesai makan, kamu? Pria itu mengangguk, dengan lembut mengambil mantelnya, dan bangkit bersama. Mereka melewati saya. Tidak berhenti, tidak melirik. Seolah saya hanya pejalan kaki yang kebetulan menghalangi jalan. Saya berdiri di tempat. Mengepalkan tangan sampai telapak tangan saya terasa sakit. Angin malam awal musim panas berhembus melewati warung tenda, membawa aroma daging bakar ke hidung saya, dan tenggorokan saya tercekat. Saya berdiri termangu di tengah persimpangan, menatap mobil yang membawa Dewi dan pria itu menghilang. Tanpa berpikir, saya menyetop taksi di pinggir jalan. Pak, tolong ikuti mobil di depan itu, jangan sampai ketinggalan. Sopir taksi menatap saya dari kaca spion. Dia mungkin mengira saya sedang mengejar istri yang selingkuh, tapi tidak bertanya apa-apa dan langsung menginjak gas. Mobil mereka berhenti di depan sebuah bar dekat danau, tempat yang belum pernah Dewi kunjungi. Saya terengah-engah, turun dari mobil, dan melihat mereka masuk berdampingan. Cahaya remang-remang yang belang-belang di lantai, suasananya sama sekali berbeda dengan klub-klub yang pernah saya datangi bersama Rania. Di sana hanya ada musik keras, teriakan orang mabuk, dan asap rokok tebal, tapi di sini sunyi, dan dari panggung kecil terdengar alunan musik live yang merdu, para tamu mengobrol dengan tenang. Saya melihat sekeliling, tapi tidak melihat Dewi. Lalu di sudut dekat jendela, pandangan saya berhenti. Rania. Dia menyandarkan kepalanya di bahu seorang pria yang terlihat sangat muda. Lipstik merah menyala, gaun pendek, di tangannya ada segelas koktail, dan dia terkikik. Saya termangu selama beberapa detik, lalu amarah memuncak seolah kepala saya disiram air es. Saya berjalan lurus ke meja itu, dengan suara rendah berkata, Rania Putri, tahu malu sedikit. Semua orang di bar menoleh. Rania terkejut, bangkit, dan wajahnya pucat pasi. Kamu tidak ingat kalau kamu sudah punya suami? Hidup macam apa ini? Saya kehilangan akal, mencengkeram pergelangan tangannya dan menariknya dari kursi. Pria muda itu juga bangkit, mundur beberapa langkah dengan ekspresi bingung. Rania meronta. Kamu gila? Saya melotot padanya. Tenggorokan saya tercekat. Belum pernah saya sebodoh ini, aku kerja keras cari uang untuk menghidupimu, dan kamu balas begini? Ini caramu berterima kasih padaku? Kita cerai. Aku tidak tahan lagi. Udara membeku. Suara piano di panggung masih mengalun lembut, tapi di telinga saya hanya terdengar suara darah saya yang mendidih di kepala. Rania berdiri diam, tapi saat mendengar dua kata cerai, matanya berkedip aneh. Dia memberi isyarat pada teman-temannya di meja, dan mereka diam-diam bangkit dan pergi. Di tengah bar, hanya tersisa saya dan dia. Beberapa saat kemudian, Rania menggertakkan giginya dan melotot. Cerai? Oke, cerai. Tapi Mas pikir aku tidak tahu? Bilangnya lembur kan? Tapi kenapa sekarang ada di sini? Dia menyipitkan mata, menaikkan sudut bibirnya, dan berkata dengan provokatif, coba aku tebak, mau cari mantan istri, kan? Saya termangu seperti dipukul palu. Sebelum saya sempat mengerti apa yang Rania katakan, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari dalam bar. Orang-orang di sekitar juga menoleh ke arah panggung. Saya pun secara naluriah menoleh, dan membeku di tempat. Yang duduk di bawah cahaya remang-remang adalah Dewi. Bukan dengan jeans gelap dan jaket hitam yang saya lihat di warung sate, dia mengenakan gaun perak berkilauan, dan rambut panjangnya tergerai lembut seperti ombak di kedua sisi bahunya. Duduk di kursi tinggi sambil memeluk gitar akustik, penampilannya lembut namun berkarisma. Saya tidak bisa mempercayai mata saya,
Suaranya mengalir lembut seperti angin melalui mikrofon. Lagu terakhir malam ini, selamat tidur, sayangku. Lagu ini untuk semua yang ada di sini. Saya terkejut. Saya pernah mendengar Dewi bernyanyi beberapa kali. Saat bersenandung di dapur sambil memasak, atau menyanyikan beberapa baris saat bersih-bersih. Tapi penampilan seperti ini adalah yang pertama. Tidak ada teknik yang mewah, hanya seorang wanita yang duduk dan bernyanyi, tapi setiap baitnya seolah menghantam dada saya. Suara itu membuat jantung saya berdebar kencang. Setiap kali dia memetik senar gitar, saya merasa bingung dan goyah. Dari belakang saya, terdengar suara cemoohan Rania. Jangan-jangan Mas tidak tahu kalau mantan istri nyanyi di sini? Saya mengerutkan kening, menepis tangannya, dan melangkah lebih dekat. Di bawah lampu kuning, Dewi tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Percaya diri, tenang, dan cantik sampai membuat hati sakit. Saya belum pernah melihatnya seperti ini. Saya tidak pernah membayangkan orang yang saya anggap membosankan bisa bersinar seperti ini. Dia menunduk pada penonton, berterima kasih, dan meninggalkan panggung melalui lorong kecil di belakang bar. Saat saya mencoba mengikutinya, Rania kembali menghalangi jalan. Mau kemana? Saya tidak menjawab, tapi dia menghalangi jalan saya dan memegang tangan saya. Jangan pikir dengan cerai, kamu bisa lepas dariku. Saya menatapnya dengan mata lelah. Saat itu, saya tahu pasti. Pernikahan dengan Rania tidak bisa diselamatkan lagi. Harus diakhiri secepat mungkin. Meskipun saya yang pertama kali mengajukan cerai, Rania tidak menerimanya. Bukan hanya menolak, dia bahkan mulai tinggal di luar untuk menghindari saya. Saat dia menyeret koper keluar rumah, dia sengaja membanting pintu. Seolah-olah saya yang bersalah, tapi saya tidak menghentikannya. Saya bahkan tidak punya tenaga untuk peduli. Pikiran saya dipenuhi oleh bayangan Dewi, tatapan tenangnya, sikapnya yang pendiam, dan senyumnya yang samar. Sejak malam itu, penyesalan mulai tumbuh seperti rumput liar di hati saya. Saya ingin bertemu dengannya. Setelah menghubungi beberapa kenalan di pengadilan, saya mendengar kabar yang mengejutkan. Dewi telah mengundurkan diri. Seorang rekan yang dulu satu divisi dengannya menatap saya dengan kasihan dan berkata, sudah beberapa minggu dia berhenti. Sepertinya sudah direncanakan sejak lama. Waktu di sini juga, Mbak Dewi tidak banyak bicara, jarang sekali cerita masalah pribadi. Masa sih sama suaminya tidak bilang apa-apa? Kopi yang saya tawarkan ditolaknya sambil menghela napas. Saya berdiri termangu di depan gedung pengadilan lama tempat Dewi bekerja selama hampir 10 tahun. Matahari bersinar terik, tapi saya hanya berdiri diam. Dia sudah merencanakan kepergiannya sejak lama, tapi saya sebagai suaminya sama sekali tidak tahu. Tiba-tiba saya teringat suatu Jumat malam. Hari itu saya buru-buru mengemasi barang untuk pergi liburan akhir pekan bersama Rania. Kami berjanji akan pergi berendam air panas di Jawa Barat. Saat saya sedang memasukkan barang ke dalam ransel, Dewi bersandar di kusen pintu dan berkata pelan, "Mas, kalau seandainya aku berhenti dari pengadilan, bagaimana menurutmu?" Karena sibuk, saya menjawab asal tanpa mengangkat kepala. Pekerjaan sudah stabil, kenapa berhenti? Lagi pula kalau orang tua tahu, pasti akan mengomel panjang lebar. Setelah itu, dia terdiam. Sejak hari itu, dia tidak pernah membahasnya lagi. Saya bukan hanya tidak bertanya, saya menganggapnya angin lalu. Sekarang kalau dipikir-pikir, saya benar-benar buruk. Dewi tidak lagi berbicara karena dia tahu tidak ada yang akan mendengarkan, dan saya tidak pernah sekalipun mendengarkannya dengan tulus. Saya hampir menjelajahi seluruh Jakarta. Kafe-kafe kecil dekat pusat kota yang sering ia kunjungi, toko buku kecil di Cikini, bahkan perpustakaan nasional. Setiap akhir pekan, saya mendatangi semua tempat yang sering ia kunjungi. Saat hampir menyerah, saya menemukannya di sudut sebuah kafe buku di Kemang. Di depannya ada tumpukan buku bahasa Inggris tebal, dan di tabletnya ada materi ujian. Dia masih sama, fokus, tenang, dan damai, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah saya berdiri cukup lama di depannya, dia mengangkat kepala. "Dewi," saya memanggilnya. Nama yang akrab itu hari ini terasa tercekat di tenggorokan. Dia menatap saya.
Tatapan itu begitu asing dan jauh hingga membuat hati saya sakit. Tidak ada lagi kelembutan, yang ada hanya rasa jijik yang jelas. Bukan marah atau mencela, tapi rasa jijik seperti melihat orang asing yang benar-benar tidak ingin ditemui lagi. Dia tidak menjawab dan kembali membaca bukunya. Saya melirik materi-materi itu dan menemukan buku latihan IELTS. Mau kuliah di luar negeri? Saya bertanya tanpa sengaja. Dewi tidak menjawab. Saya menarik kursi dan duduk di seberangnya, menghela napas panjang. Aku salah, Dewi. Saya memulai. Suara saya serak seperti jantung saya yang diremas. Dulu aku pikir aku tidak mencintaimu, tapi ternyata aku bahkan tidak mengerti diriku sendiri. Sekarang aku baru sadar, aku mencintaimu. Caramu diam-diam ada di sisiku, sikapmu yang baik dan lembut, bahkan tatapanmu dulu saat menatapku. Saya terus berbicara. Saya berharap jika dia mendengarkan dan mau duduk sebentar lagi, saya akan punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dewi tidak memotong. Dia hanya duduk, tidak membantah, tidak setuju, tidak mengangguk. Dalam hati saya senang, berpikir mungkin hatinya goyah. Tapi sebelum saya selesai berbicara, dia bangkit, buku, iPad, dan earphone, semuanya ia rapikan dan masukkan ke dalam tas. Saat akan pergi, dia berhenti sejenak di samping saya dan melontarkan satu kalimat yang menusuk jantung saya. Kamu benar atau tidak, aku tidak peduli. Dan seperti yang kamu lihat, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Sangat tidak menyenangkan. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan cepat dari kafe tanpa menoleh. Saya duduk termangu. Baru pertama kali saya tahu Dewi punya sisi setegas ini. Wajahnya yang marah sambil mengerutkan kening itu anehnya terasa manis. Terdengar suara lonceng berdering dari pintu kafe. Dia keluar dengan cepat tanpa menoleh. Saya buru-buru mengejarnya. Jantung saya berdebar kencang. Karena takut akan kehilangan sesuatu yang penting. Saat itu, dari seberang jalan, beberapa anak kecil berlari mengejar balon warna-warni yang melayang di udara. Saya tahu dia melihat anak-anak itu, tapi saya secara naluriah mendekat dan menarik tangannya dengan lembut. Saat tangan saya menyentuh pergelangan tangannya yang ramping, telapak tangan saya terasa kesetrum. Perasaan itu akrab sekaligus asing. Seperti menyentuh kenangan lama. Tiba-tiba saya teringat hari itu. Kencan buta terakhir yang saya ikuti karena desakan orang tua. Baginya, itu kencan buta pertama. Setelah makan siang, tiba-tiba hujan deras, dan dia mengeluarkan payung lipat dari tasnya dan menatap saya. Mau pakai bareng? Saya menerima payung itu dengan canggung. Di tengah hujan, kami berjalan perlahan berdampingan di jalanan. Saat itu, sebuah bus melaju kencang dan menyipratkan air kotor. Saya secara refleks menariknya ke arah saya. Itulah saat pertama kali kami berpegangan tangan. Sama seperti perasaan saat ini, mengejutkan namun manis. Tapi Dewi menepis tangan saya dan menarik saya kembali ke kenyataan yang kejam. Wajahnya dipenuhi amarah. Tolong berhenti menggangguku. Bima, apa kamu tidak punya malu? Kata-kata itu menusuk dada saya seperti pisau dingin. Tapi semakin ditolak, saya semakin menyesal dan semakin menyadari betapa bodohnya saya. Saya menghela napas dan berkata pelan. Aku akui aku buta. Tapi kamu juga tidak pernah tulus padaku kan? Benar? Saya menatap matanya lurus dan menuntut. Kamu bisa main skate, main gitar, nyanyi di bar, makan sate sampai larut malam, dan aku sama sekali tidak tahu semua itu. Apa jangan-jangan karena pria malam itu? Suasana tiba-tiba menjadi berat. Dia terdiam, ekspresinya tidak berubah, tapi tatapannya menjadi dingin. Dewi masih menolak saya dengan tegas dan lembut, tapi di dalam hati saya masih ada secercah harapan. Dia bilang pria yang bersamanya hanya pemilik bar, dan dia baru bernyanyi 1 atau 2 bulan setelah perceraian. Bagaimana bisa 1 atau 2 bulan dibandingkan dengan 6 atau 7 tahun pernikahan? Saya tidak berani bertanya lebih lanjut karena takut membuatnya kesal, hanya bisa berpesan dengan ragu, hati-hati di jalan. Jaga kesehatan, kalau ada apa-apa, telepon saja kapanpun. Dewi tidak menjawab, hanya mengangguk kecil dan membuka pintu taksi. Tiba-tiba saya berteriak, mobil yang kuberikan padamu bagaimana?
Dia menoleh. Suaranya tenang. Sudah kujual. Pintu mobil tertutup, dan taksi itu menghilang di antara keramaian orang dan klakson di persimpangan. Saya membeku di tempat. Dijual. Mobil itu adalah hadiah pertama yang saya berikan padanya setelah menikah. Meskipun kemudian lebih sering saya yang pakai, itu tetap mobil pertama atas namanya, dan janji saya suatu saat. Saya tidak percaya. Dada saya terasa hampa. Dengan marah saya pulang. Begitu membuka pintu, Rania sudah duduk di sofa. Wajahnya masam, dan di atas meja ada beberapa foto berserakan. Sebelum saya sempat memahami situasinya, dia bangkit dan menunjuk wajah saya. Hebat sekali ya, pergi menemui wanita itu, sampai pegangan tangan di jalan. Saya melirik foto-foto itu. Tepat saat saya memegang tangan Dewi, untuk menghindarkannya dari anak-anak yang berlarian. Tidak ada yang mencurigakan, tapi dia mengamuk. Kamu mengawasiku? Iya, memangnya kenapa? Bertemu diam-diam lalu pura-pura baik. Kamu pikir aku bodoh? Saya merendahkan suara. Aku dan Dewi tidak ada hubungan apa-apa. Rania mencibir dan melipat tangan. Tidak ada hubungan apa-apa kok, tatapannya begitu mesra dan pegangan tangan? Baik, aku akan ceraikan kamu, tapi jangan harap bisa bawa apa-apa. Rumah ini, uang ini, semuanya. Kamu keluar dengan tangan kosong. Saya termangu karena terkejut. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Saya menatap wanita di depan saya. Orang yang pernah begitu saya cintai dan sayangi. Sekarang dia berteriak tanpa malu, setengah dari hartaku akan kuambil. Kalau tidak, jangan harap bisa cerai. Saya menatap Rania dan menyadari bahwa dia bukan lagi wanita yang pernah saya pilih. Bukan dia yang berubah, tapi saya yang terlalu lama buta. Ternyata yang Rania cintai dari awal sampai akhir hanyalah uang saya. Baru saat itulah saya benar-benar mengerti bahwa cinta di matanya sebenarnya hanyalah angka-angka di rekening bank. Tapi saya tidak menyangka Rania akan datang ke kantor saya dan meluapkan amarahnya. Proyek hampir selesai, tinggal beberapa langkah lagi menuju penyelesaian. Dia berlari ke kantor seperti orang gila, memaki-maki, mengambil foto dan merekam video lalu menyebarkannya di media sosial. Reputasi pribadi dan kepercayaan profesional saya hancur. Manajer menyarankan saya mengambil cuti panjang untuk menyelesaikan masalah pribadi. Saya tahu itu adalah pemberitahuan PHK secara tidak langsung. Sehari kemudian, orang lain menggantikan saya sebagai ketua tim proyek yang telah saya kerjakan selama setengah tahun. Saya benar-benar hancur. Selama 3 hari, saya mengurung diri di rumah seperti orang linglung. Tidak menyalakan lampu, gorden tertutup rapat, dan mengabaikan semua telepon. Akhirnya saya mengangkat telepon dan menelepon Dewi, tapi yang terdengar hanyalah suara mesin yang dingin, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Setelah mencari di internet, saya baru tahu dia telah memblokir saya. Saya meminta ibu saya untuk menelepon, tapi hasilnya sama. Kenapa cari Dewi lagi? Sudah sadar sekarang? Suara ibu saya tajam. Lalu dia berkata jangan khawatir, ada cara untuk membuatnya kembali, hanya butuh waktu. Saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya menjawab iya dan menutup telepon. Saat hendak keluar, Rania sudah menunggu di depan pintu. Dia memegang ponsel dan menelepon polisi, berteriak meminta dibukakan pintu rumah. Saya menatapnya dan berkata dingin, kalau ada yang mau dibicarakan, nanti saja, aku ada urusan. Sebelum dia sempat membuka mulut, saya menutup pintu dan mengunci gerbang besi di luar. Rania menggedor-gedor pintu sambil berteriak, kamu blokir kartu kreditku? Saya menoleh dan mencibir. Memangnya aku akan biarkan kamu pakai semuanya? Rania, ini terakhir kalinya aku bilang. Cerai dan keluar dengan tangan kosong, atau tetap dalam pernikahan ini, dan tidak akan dapat sepeser pun dariku. Saya tidak ingin berdebat lagi dengan Rania. Keesokan paginya, saya langsung mengendarai mobil ke kampung halaman untuk bertemu orang tua saya. Ada yang harus saya jelaskan. Apa yang terjadi antara orang tua saya dan Dewi? Mendengar ibu saya berbicara dengan angkuh tentang Dewi, saya punya firasat buruk, dan kebenaran pun perlahan terungkap. Fakta bahwa orang tua saya pernah membiayai kuliahnya sebagai alasan untuk memaksanya menikah dengan saya. Suara saya serak saat bertanya,
Tapi orang tua saya tidak menyangkal. Ibu saya melipat tangan dan berkata dengan tenang, dia tidak menolak, berarti setuju kan? Kamu lihat sendiri kan, selama beberapa tahun dia jadi menantu yang baik dan penurut. Insting kami dalam menilai orang tidak salah. Saya membeku di tempat. Wanita yang begitu pendiam, tenang, dan sabar hidup di rumah kami selama bertahun-tahun, ternyata adalah burung dalam sangkar sejak hari pertama pernikahannya. Makanan yang ia siapkan dengan diam-diam, malam-malam saat saya pulang larut dan dia tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Saya pikir itu adalah sifatnya, tapi sekarang saya tahu itu adalah kesabaran yang mendekati kepasrahan. Dulu kan orang tuamu bilang pernah menyekolahkan seorang siswa miskin. Itu Dewi? Iya, keluarganya miskin, tapi dia pintar dan bijaksana. Setelah lulus, dia setuju menikah denganmu, dan kami pikir kami dapat menantu yang baik, tapi kamu merusak semuanya. Benar. Beberapa waktu lalu, dia datang ke kampung dan mengembalikan uang kuliah 300 juta yang pernah kami pinjamkan. Kami bilang tidak usah, tapi dia bersikeras mau mengembalikannya. Mungkin dia ingin benar-benar putus hubungan denganmu. Ibu saya berkata pelan. Nak, yang lebih menakutkan dari utang uang adalah utang budi. Kalau mau hidup dengan harga diri, utang harus dibayar. Sebenarnya utang materi itu mudah dibayar. Yang sulit itu membayar utang perasaan. Dewi itu sudah membayar semua utangnya, baik uang maupun perasaan. Saya terkejut. Dia telah membayar semua utang budi yang telah diberikan orang tua saya. Baru sekarang saya mengerti. Sejak awal, pernikahan ini adalah sebuah transaksi. Saya adalah protagonis dalam paket kehidupan yang dirancang orang tua saya, dan Dewi adalah orang yang harus mengorbankan masa mudanya untuk membalas budi. Saya mundur selangkah. Jantung saya seperti diremas seseorang. Hubungan saya dan Dewi benar-benar berakhir. Bukan hanya karena saya berkhianat, bukan hanya karena dia membenci saya, tapi karena saya telah membuatnya hidup dalam bayang-bayang keluarga selama 7 tahun. Dan sekarang, burung itu telah terbang. Terbang tinggi ke langit bebas yang tidak akan pernah bisa saya jangkau. Sejak mengetahui semuanya hari itu, hati saya terasa hancur berkeping-keping, saya tidak bisa diam lagi. Seperti orang gila, saya mencari Dewi. Kafe-kafe kecil di dekat pusat kota yang sering ia kunjungi di akhir pekan, perpustakaan di lingkungan lama, semua tempat saya datangi, tapi dia tidak ada dimanapun. Rekan kerja lama, teman, bahkan orang-orang yang pernah melihatnya di foto pernikahan, saya hubungi semua, tapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Beberapa orang bertanya dengan heran, kalian cerai? Saya tidak punya muka untuk membantah, hanya diam. Rasa tak berdaya menyelimuti saya karena tidak punya kesempatan untuk meminta maaf dengan benar. Saya kembali meringkuk di rumah kosong, hanya tersisa cangkang. Rania sesekali muncul seperti tidak terjadi apa-apa, diam-diam mengemasi barang-barangnya. Saya tidak peduli jika dia mengambil semuanya. Suatu malam, saya mendengar percakapannya di telepon, janjian dengan seorang teman di sebuah bar di Jakarta. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepala saya. Benar, Dewi pernah bernyanyi di sebuah bar kecil selama beberapa bulan setelah bercerai. Saya buru-buru mengambil kunci mobil dan melesat ke sana. Hari pertama, saya duduk dari sore sampai larut malam, tapi tidak melihat orang yang saya kenal. Hari kedua, saya datang lebih awal, memesan segelas air, dan menatap tajam ke arah bar. Baru pada hari ketiga, saya bertemu dengan pria itu, pemilik bar yang pernah makan sate bersama Dewi. Dia melihat saya dan menaikkan alisnya, tapi tidak tampak terkejut. Kamu lagi? Dia bergumam sambil menuangkan segelas kecil minuman untuk saya. Saya mengangguk pelan dan berkata dengan nada memohon, Anda tahu kan dia di mana? Tolong beritahu saya. Pria itu tertawa kecil dan menggeleng. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya dengar dia ingin pulang kampung sebentar. Kampungnya di mana? Aku juga tidak tahu. Saya termangu. Sesuatu yang samar melintas di kepala saya. Kampung halaman. Mengingat-ingat kembali, di tahun pertama pernikahan, Dewi pernah berkata ingin pulang kampung. Kampungnya di Wonosobo, Jawa Tengah, sebuah desa terpencil di pegunungan. Waktu itu saya ingin ikut, tapi orang tua saya melarang karena berbahaya dan jauh.
Mau apa ke desa terpencil begitu? Kalau mau pergi, biarkan dia pergi sendiri, kamu jangan ikut. Mendengar itu, saya membiarkannya pergi sendiri. Sejak itu, Dewi tidak pernah lagi membahas kampung halamannya, dan tidak pernah mencoba membawa saya ke sana. Mungkin saat itu dia sadar, ada jarak yang tidak bisa diisi bahkan dengan cinta. Saat saya sedang melamun, pemilik bar mengeluarkan sebuah amplop kecil dari laci dan memberikannya pada saya. Ini, Dewi titip untukmu. Katanya kalau kamu datang lagi, baca ini. Dengan tangan gemetar, saya menerima surat tipis itu. Tulisan tangan yang akrab. Saat itu, di tengah kebisingan bar, saya merasakan jantung saya mencelos. Saya punya firasat, begitu saya membuka surat ini, saya bukan lagi pria yang menjadi bagian dari hidup Dewi. Surat dari Dewi saya pegang selama beberapa hari, tapi saya tidak berani membukanya. Setiap kali melihat tulisan yang akrab di amplop, dada saya terasa sesak, dan saya menyembunyikannya lagi seolah tidak menerimanya. Alih-alih menghadapinya, saya memilih untuk lari. Seperti cara hidup Rania, saya mulai mabuk setiap malam. Hanya saja, saya minum untuk melupakan, sementara dia minum untuk tertawa dan bercanda dengan pria-pria berperut buncit dan kepala botak tapi dompetnya tebal. Entah sudah berapa kali saya melihatnya duduk di pangkuan seorang pria, memutar-mutar tubuhnya dengan wajah memerah karena alkohol dan riasan tebal. Tapi saya tidak lagi merasakan apa-apa. Hanya saja, buku nikah di laci terasa begitu konyol. Rania tidak pernah mencintaiku. Dia hanya mencintai uangku. Sudah sampai begini kok masih belum cerai? Tanya seorang teman melihat saya yang seperti hantu. Saya menghela napas. Dia mau cerai, tapi menyuruhku keluar dengan tangan kosong. Menurutmu masuk akal? Teman saya kehilangan kata-kata, tapi menyuruh saya menjaga diri. Kalau begini terus, karier dan reputasimu bisa hancur. Memang, PHK hanya masalah waktu. Rania sudah beberapa kali datang ke kantor saya dan membuat keributan. Kepala HRD terus-menerus menelepon, mendesak saya untuk mengurus proses pengunduran diri. Saya hanya bisa tersenyum kecut. Rasanya semua dalam hidup saya perlahan-lahan lepas dari genggaman. Teman saya membawa saya ke seorang pengacara spesialis perceraian. Tapi saat itu, pikiran saya melayang ke tempat lain. Karena saya telah membuka surat itu. Dengan demam tinggi dan basah kuyup, saat mencari obat di saku, saya menyentuh surat yang kusut itu. Saya bangkit dan dengan tangan gemetar membuka surat itu. Tulisan Dewi lembut dan rapi, seperti dirinya. Dalam surat itu, dia mengaku sudah lama tahu saya selingkuh dengan Rania, tahu segalanya. Dan dengan fakta itu, dia mencoba berbicara jujur dengan orang tua saya. Dia ingin bercerai, tapi orang tua saya menanggapinya dengan kata-kata yang mencekik, laki-laki memang begitu. Asal pulang ke rumah kan tidak apa-apa. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang tidak bisa menjaga suami. Saat membaca bagian itu, saya merasa sesak napas. Ternyata, meskipun saya yang menyatakan perceraian, dia juga ingin lepas dari pernikahan ini, dan saya sama sekali tidak tahu. Saya pikir dia terlalu mencintai saya sehingga rela menanggung semuanya, dan karena itu saya bisa seenaknya menginjak-injak perasaannya. Tapi saya tidak tahu bahwa dia bertahan hanya untuk membalas budi. Saat saya meminta cerai, dia langsung setuju, tanpa cemburu, tanpa keributan. Saya pikir saya hebat, saya pikir dia takut pada saya. Tapi saya tidak pernah bermimpi bahwa dia sudah lama membenci saya. Saya terlalu sombong dalam pernikahan ini. Mungkin, seperti saya, dia juga lelah. Tapi dia bertahan karena utang budi, dan saya salah mengira dia memaafkan semuanya karena cinta. Saya pikir dia bodoh dan menipunya, tapi ternyata sayalah yang disayangi. Membaca 2 kalimat terakhir surat itu, air mata saya mengalir. Kurasa 300 juta dan seluruh masa mudaku sudah cukup untuk membayar apa yang disebut utang budi itu. Bima, aku juga baru sadar. Mungkin aku pernah menyukaimu, tapi sepertinya bukan cinta. Baru sekarang aku mengerti ucapan bahwa kegagalan seorang pria adalah saat ia tiba-tiba membuat wanita baik, cantik, dan penuh kasih yang pernah mencintainya menjadi acuh tak acuh. Saya bertemu Dewi lagi di suatu sore yang aneh.
Tepat di hari saya pergi ke pengadilan untuk mendaftarkan gugatan cerai terhadap Rania. Dewi berdiri di koridor, membagikan bubble tea dan roti kepada para pegawai pengadilan. Dia tersenyum ringan, mengangguk pada mereka, lalu berbalik hendak pergi. Saya berdiri tidak jauh, menatapnya termangu. Rambut panjangnya diikat rapi, dan wajahnya tidak lagi menunjukkan kesedihan seperti dulu. Dia telah berubah. Lebih cantik, lebih kuat. Dewi, panggil saya. Dia berhenti dan menoleh. Tatapannya tidak goyah sedikit pun. Saat saya mendekat dan hendak mengatakan sesuatu, dia lebih dulu membuka mulut, semoga perceraianmu berjalan lancar, suaranya tenang dan sopan. Seperti seorang kenalan lama yang mengucapkan selamat atas kelulusan universitas. Saya membeku di tempat. Kata-katanya benar. Perceraian tidak pernah mudah. Masalah pembagian harta saja sudah menjadi pertarungan yang panjang dan melelahkan. Saya dan Rania sama-sama tidak mau mengalah. Saya berpikir, jika dulu Dewi tidak menyetujui perceraian, apakah kami akan sampai seperti ini? Tapi hidup tidak punya jika. Sejak hari itu, melalui seorang kenalan di pengadilan, saya mendengar kabar Dewi akan segera berangkat ke luar negeri. Dia lulus ujian IELTS dan diterima di sebuah universitas di luar negeri. Dia memilih untuk melanjutkan studi. Jalan yang seharusnya sudah ia tempuh jika tidak berkorban untuk keluarga dan saya. Di hari kepergiannya, saya datang pagi-pagi ke Bandara Soekarno-Hatta dan menunggu di lobi internasional. Hati saya campur aduk. Tapi yang mengejutkan, Rania juga ada di sana. Dia mengenakan gaun bunga-bunga yang sama seperti saat kami pertama kali bertemu. Dia mendekati saya dan tersenyum manis. Sayang, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan, hanya berdiri diam, tiba-tiba dia menangis. Dulu aku salah. Aku belum dewasa, jangan cerai ya. Aku akan berubah. Saat saya mencoba mendorongnya, dia memeluk saya erat seolah saya akan menghilang. Pemandangan yang riuh terjadi di tengah lobi bandara. Saya bingung, malu, dan tidak nyaman. Dan karena itulah, saya tidak bisa melihat Dewi untuk terakhir kalinya. Hanya karena satu momen kebingungan, satu keributan sesaat, saya kehilangan satu-satunya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal yang layak. Saat saya berhasil melepaskan diri dari Rania, pengeras suara sudah mengumumkan bahwa pesawat telah lepas landas. Dewi telah pergi. Benar-benar terbang dari hidup saya. Rania pulang ke rumah saya dengan tenang, seolah ratusan pertengkaran tidak pernah terjadi. Rumah yang dingin itu menjadi sangat bersih dan rapi. Lantai berkilauan, gorden dicuci dan diganti baru. Bahkan pot-pot di balkon yang layu telah diganti dengan tanaman hijau. Saya merasa seperti masuk ke sebuah apartemen contoh. Di meja makan, hidangan sudah tersaji, dan aroma harum dari sup hangat membuat saya sedikit terkejut. Rania berlari keluar dari dapur dengan celemek. Aku sudah masak dari sore nungguin Mas. Tinggal dipanaskan di microwave, langsung bisa makan. Tunggu sebentar ya, cepat kok. Suara ting dari microwave terus berbunyi, menutupi suara helaan napas saya. Saya langsung masuk ke kamar mandi, mengeluarkan sebatang rokok kusut dari saku, dan menyalakannya. Saat sedang merokok batang ketiga, terdengar ketukan pelan. Mas, suaranya semanis madu. Makan yuk. Setelah makan ini, aku tidak akan ganggu Mas lagi. Saya mematikan rokok, menatap bayangan saya di cermin cukup lama, lalu membuka pintu dan keluar. Selama makan malam hari itu, Rania terus mengambilkan lauk untuk saya dan tidak melepaskan pandangannya dari wajah saya. Tapi pikiran saya dipenuhi oleh bayangan Dewi, senyumnya, caranya duduk diam di dekat jendela sambil membaca buku, suaranya saat tertawa melihat iklan konyol di TV. Entah kenapa, apakah karena sisa alkohol di tubuh saya? Atau karena kesepian yang tak berujung? Setelah selesai makan dan hendak bangkit, tiba-tiba tubuh saya terasa panas. Saya sempoyongan masuk ke kamar, mencoba menyadarkan diri, tapi kepala saya berputar-putar. Semuanya kabur, tapi hanya satu wajah yang jelas. Dewi. Saya mengira dia telah kembali. Setengah mabuk, saya memeluk erat wanita yang duduk di samping saya. Dia tidak melawan. Malah, dia menyambut saya dengan lembut. Seolah kami benar-benar bercinta untuk pertama kalinya. Malam itu,
Saya tidak tahu siapa saya, tidak bisa membedakan antara kenyataan dan fantasi. Keesokan paginya, saya terbangun oleh sinar matahari yang menembus celah gorden, di tempat tidur, bukan Dewi, melainkan Rania. Saya membeku di tempat, lalu bangkit seperti tersengat listrik. Saya buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuh saya, mata saya membulat, dan mulut saya kaku tidak bisa berkata apa-apa. Rania masih tertidur. Rambutnya acak-acakan, dan bantalnya miring ke satu sisi. Saya mengguncangnya. Hampir berteriak, saya berkata, "Kamu, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi semalam?" Rania membuka mata, menatap saya cukup lama, lalu menangis. Tanpa berkata apa-apa, dia buru-buru memakai pakaiannya. Tangannya gemetar, dan bibirnya terkatup rapat. Saat hendak keluar pintu, dia menoleh dan berkata sambil terisak, "Aku salah, aku tidak akan mengganggumu lagi." Lalu dia pergi tanpa menoleh. Saya menghela napas lega. Saya pikir dengan itu semuanya akan berakhir, tapi tidak. 2 bulan kemudian, di sidang mediasi perceraian di pengadilan, Rania duduk di seberang saya. Wajahnya pucat, tapi dia masih memakai riasan. Sebelum hakim bertanya, dia bangkit dan berkata dengan jelas, "Yang mulia, saya hamil. Ini anak Bapak Bima Aditya." Saya membeku di tempat. Saya punya firasat kuat bahwa anak di dalam kandungan Rania bukan anak saya. Tidak ada bukti konkret, tapi pikiran itu terus menghantui saya setelah sidang. Namun, yang paling membuat saya lelah adalah perubahan sikap drastis orang tua saya. Mereka yang dulu begitu membenci Rania, tiba-tiba memperlakukannya seperti putri kesayangan. Mereka bahkan menyewa asisten rumah tangga paruh waktu untuk merawatnya. Makanan bergizi, air mandi herbal untuk ibu hamil, semuanya disiapkan. Ibu saya memberikan daftar menu gizi yang ia cetak dari internet kepada Rania. Saya melihat pemandangan itu dan bahkan tidak punya tenaga untuk berbicara. Orang tua saya berkali-kali mendesak saya dan Dewi untuk punya anak. Setiap kali, saya beralasan belum berusia 35 tahun dan belum siap menjadi ayah. Saya ingin bebas, ingin menikmati hidup beberapa tahun lagi. Dewi mengerti dan setuju, tapi setiap kali ibu saya bertanya, dia tidak pernah mengatakan alasan sebenarnya. Selalu tersenyum dan hanya berkata, "Kami belum ingin punya anak." Karena satu kalimat itu, dia harus menahan tatapan curiga dan sindiran selama bertahun-tahun. Saya melirik Rania yang sedang berbaring di sofa, makan popcorn, dan meletakkan kakinya di atas meja sambil menonton sinetron. Tiba-tiba hati saya terasa berat. Apakah Dewi benar-benar tidak ingin punya anak dengan saya? Saya mendekatinya dan berkata seolah-olah tidak ada apa-apa. Katanya tes DNA bisa dilakukan lewat tes air ketuban sejak kehamilan 4 bulan. Aku sudah tanya dokter. Rania yang sedang makan popcorn mendengar itu dan menjadi marah. Dia melemparkan kantong popcorn ke arah saya. "Bima, apa maksudmu? Waktu kamu memelukku malam itu, kamu tidak bilang begitu kan? Sekarang mau cuci tangan?" "Tidak bisa. Aku sudah rekam semuanya." Wajahnya memerah saat berteriak. Saya tidak membantah. Saya tidak ingin berdebat lagi dengan wanita itu. Kejadian malam itu terlalu kabur sehingga saya tidak yakin apakah saya sadar sepenuhnya. Saya mengenakan mantel dan keluar rumah. Malam harinya, saya pergi ke bar yang katanya sering dikunjungi Rania. Bar itu terletak di gang sempit di sebuah lingkungan tua. Lampu berkedip dan musik keras yang memekakkan telinga. Saya duduk di sudut dan memesan minuman ringan. Tak lama kemudian, saya melihat 3 pemuda di meja sebelah sedang minum bir dan tertawa terbahak-bahak. Awalnya saya tidak peduli, tapi saat nama Rania Putri disebut, saya mencondongkan tubuh dan mendengarkan. Salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh ke arah saya, mencibir, dan bertanya, "Mau lihat?" Sebelum saya sempat bereaksi, dia menyodorkan ponselnya ke arah saya dan memperbesar layar. "Hari ini kami lagi senang, jadi kami kasih tontonan buat abang." Video diputar. Rania dengan pakaian terbuka menari sambil terkikik di antara para pemuda. Suaranya centil, dan caranya meletakkan tangan di bahu pria ini dan kaki di paha pria itu sungguh tidak bisa dipercaya. Pria di sebelah saya menepuk bahu saya sambil menonton video. "Perempuan itu liar, Bang.
3 lawan 1 juga dia ladeni. Saya mencengkeram gelas di tangan saya, rasanya seluruh darah di tubuh saya terkuras. Saya memberikan 10 juta rupiah kepada para pemuda di bar itu untuk mendapatkan video itu. Katanya, seorang konglomerat memberikan Rania 300 juta, dan sebagai gantinya, dia melayani seluruh kelompok itu di sebuah villa selama seminggu. Waktu itu kami benar-benar bersenang-senang selama beberapa hari. Makan enak, pakai baju bagus, cewek cantik nurut lagi. Kalau diingat-ingat sekarang, masih seru. Seorang pria tertawa sambil menuangkan bir, lalu menambahkan, jangan-jangan waktu itu dia hamil. Mendengar itu, tubuh saya gemetar. Waktu di video itu hanya beberapa hari sebelum Rania datang ke rumah saya dan berbohong tentang kehamilannya. Saat tiba di rumah, sudah hampir tengah malam. Rania masih terjaga, berbaring di sofa menonton film. Melihat saya, dia melirik sekilas, lalu mendengus dingin dan pura-pura tidak peduli. Saya masuk tanpa berkata apa-apa, mematikan TV, dan melemparkan ponsel berisi video itu ke meja di depannya. Suara riuh dan vulgar dari video itu menggema. Rania terkejut, merebut ponsel itu, melihatnya beberapa detik, lalu membantingnya ke lantai seolah-olah berduri. Kamu benar-benar tidak punya malu ya, Rania? Saya menatap matanya lurus. Hanya karena 300 juta, kamu bisa tidur dengan siapa saja? Saya sengaja berbicara dengan kasar dan menyakitkan. Saya berharap dia merasa malu dan melepaskan saya. Tapi tidak. Dia berteriak histeris, apa maksudmu? Anak ini anakmu, jangan menyangkal. Saya melihat wajahnya yang memerah, matanya yang melotot, dan kata-kata yang keluar tanpa henti. Saya terdiam. Saya semakin merasa bahwa saya sendiri sudah tidak waras. Saya tahu psikologi saya mulai terganggu, tapi saya tidak peduli. Saya menggertakkan gigi, tidak mau mengaku. Kalau begitu, video ini akan aku tunjukkan pada orang tua kita. Kita lihat saja seberapa bangganya mereka. Perusahaan tempatmu bekerja, sekolahmu, semua orang yang kamu kenal, aku bisa kirim kemana saja. Sebelum saya selesai berbicara, sesuatu yang dingin menusuk pinggang saya. Itu adalah pisau buah yang selalu ia letakkan di samping meja makan. Rania menusuk saya tanpa ragu, dengan tatapan dingin. Saya diliputi rasa takut, darah menyembur. Saya mencoba menutupi luka dan mendorongnya. Pisau itu terlepas dari tangannya dan mengenai lengannya. Dia meluapkan amarahnya, memukuli saya seperti orang gila. Saat saya jatuh ke lantai dingin karena kehabisan darah, yang terakhir saya lihat adalah morsum Rania yang berteriak histeris. Lukanya dalam, tapi untungnya saya segera dilarikan ke rumah sakit. Malam itu saat saya sadar, luka saya dibalut perban putih, dan tenggorokan saya serak tidak bisa bicara. Rania hanya mengalami luka ringan. Dokter menjahit lukanya. Kami berdua dirawat di rumah sakit di bawah pengawasan polisi. Saat orang tua saya datang ke rumah sakit, saya bahkan tidak punya tenaga untuk bereaksi. Ibu saya memeluk saya dan terisak, "Ya Tuhan, kenapa bisa jadi begini, Nak?" Saya diam-diam memalingkan wajah. Bukan karena saya menyalahkan ibu, tapi semuanya sudah terlambat. Hari itu, saat polisi datang untuk mengambil keterangan, saya hanya menulis satu baris. Saya ingin cerai. Mereka mencatat, mengangguk, lalu pergi. Pihak rumah sakit memindahkan Rania ke bangsal observasi psikiatri. Dokter mengatakan dia menunjukkan tanda-tanda gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku impulsif. Untuk sementara, kami dipisahkan dan diawasi secara terpisah. Seminggu kemudian, saya pulang lebih dulu. Orang tua saya membawa saya pulang. Di meja makan pertama, tidak ada yang berbicara. Saat saya meletakkan surat gugatan cerai di atas meja, ayah saya tiba-tiba membanting sumpitnya. Kalaupun cerai, pikirkan anak di dalam kandungan itu. Dia punya darah keluarga kita. Tanpa mengangkat kepala, saya hanya menjawab satu kalimat, anak itu mungkin bukan anak saya. Ibu saya membeku, dan wajah ayah saya pucat, tapi kali ini dia tidak berteriak. Dia menyalakan sebatang rokok dan duduk diam sampai rokoknya habis. Keesokan siangnya, saya menemui pengacara yang direkomendasikan teman saya. Kantor hukumnya kecil,
Tapi cara bicaranya yang tenang membuat hati saya damai. Mereka menyiapkan kembali surat gugatan cerai saya dan memberikan 3 opsi untuk menangani kasus ini. Pertama, mengajukan gugatan perdata dan meminta tes DNA. Kedua, jika pihak Rania tidak kooperatif dalam perceraian, menuntutnya dengan pasal penganiayaan. Ketiga, mencoba negosiasi terakhir, mendapatkan kebebasan dengan imbalan diam. Saya memilih opsi ketiga. Saya tidak ingin lagi terlibat dalam skandal, dan tidak ingin memperpanjang hidup seperti di neraka ini sehari pun. Sebulan kemudian, sidang mediasi terakhir diadakan di pengadilan. Saat itu, Rania masuk dengan dipapah. Tubuhnya kurus kering, tatapannya kosong, dan tidak ada lagi semangat wanita yang pernah mencoba menghancurkan saya. Dia diam-diam menandatangani surat cerai. Kami resmi berakhir. Pengacara saya berbicara terpisah dengannya. Nanti jika anak lahir dan Anda ingin meminta tes DNA, klien kami akan kooperatif. Tapi mulai sekarang, tolong hargai batasan masing-masing. Dia tidak menjawab, hanya pergi dari pengadilan dengan diam. Punggungnya tampak seperti bayangan yang tidak punya tempat bersandar. Saya kembali ke rumah lama, melepas gorden sendiri, dan membereskan barang-barang. Di pot balkon, saya menanam petunia, bunga kesukaan Dewi. Teman-teman lama datang menghibur. Semua sudah berlalu. Semangat, kamu masih muda, bisa mulai lagi. Saya tidak ingin sendirian di tempat yang penuh kenangan sedih itu, jadi saya menyewa sebuah studio kecil dekat kantor lama dan pindah. Awalnya orang tua saya marah, tapi setelah mengetahui kebenaran di balik video dan kesaksian teman-teman, mereka tidak lagi berkata apa-apa. Saya tidak lagi peduli apakah anak itu anak saya atau bukan. Saya hanya meninggalkan sedikit uang agar dia bisa memeriksakan kandungan, melahirkan, dan hidup stabil untuk sementara waktu. Sisa hidupnya adalah tanggung jawabnya sendiri. Saya mencari Dewi. Dia sudah meninggalkan Indonesia, tapi saya mengirim email panjang yang menceritakan semuanya. Termasuk kesalahan-kesalahan paling bodoh saya. Saya tidak mengharapkan pengampunannya. Saya hanya berharap dia hidup bahagia. 2 tahun kemudian, saya memulai pekerjaan sederhana di sebuah kota kecil di pesisir. Saya hidup lebih sederhana, hemat, dan mandiri dari sebelumnya. Kadang-kadang saya bangun pagi dan jogging di sepanjang danau, melihat para lansia berolahraga dan anak-anak bersepeda, dan merasakan kedamaian di hati. Dewi membalas email saya hanya dengan 1 baris. Terima kasih sudah menulis dengan begitu jujur. Semoga kamu baik-baik saja, benar-benar baik-baik saja. Saya membiarkan surat itu di kotak masuk. Itu seperti cermin kecil yang memantulkan seberapa jauh saya tersesat, dan bahwa sekarang saya sedang menuju arah yang benar. Saya dengar, Rania pulang ke kampung halamannya setelah itu dan melahirkan anaknya sendirian. Katanya dia hampir tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun, setiap orang harus menanggung akibat dari pilihannya. Mungkin dia juga perlahan-lahan mulai menyadari fakta itu.